Saya tidak menyangka bahwa di dalam batu ini akan ada kedalaman tersembunyi. Nomor 24 menawar 40 juta. Nomor 3 menawar 65 juta. Nomor 9 menawar 10 miliar. Saya menawar itu. Haonan, bahkan jika kamu beruntung kali ini dan menebak dengan benar lagi, aku tidak bisa menghasilkan 10 miliar segera. Tidak apa-apa, saya juga tidak bisa memproduksinya. Kamu Berhenti bicara omong kosong. Ketua Wu sudah mengatakan, jika 30 juta bernilai 10 miliar, saya akan mengambil nama belakang Anda. Kau bocah mustahil, kau mencoba menggunakan metode ini untuk menarik perhatian Ketua Zheng, bukan? Kurasa kau sudah gila. Sepertinya tidak ada dari kalian yang percaya. Berhenti bicara omong kosong. Jika itu benar-benar bernilai 10 miliar, apakah Ketua Xian hanya akan menilainya 10 juta? Ketua Wu sudah berbicara. Pria terhormat itu adalah Kepala Master Penilai Harta Karun Negara Naga. Dia tidak pernah salah. Nyonya Zheng, bolehkah saya bertanya, jika orang tua ini bisa naik ke atas panggung untuk memeriksa batu ini dari dekat? Tentu saja, Tetua Wu, silakan. Ini memang hanya sepotong. Geokas lubang tua itu benar. Tetapi kerapuhan internalnya jelas tidak memandai. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin bernilai 10 miliar. Dan yang mudah. Anda hanya melihatnya sekilas dari jauh. Bagaimana Anda bisa menarik kesimpulan seperti itu? Apakah Anda punya bukti? Tetua Wu, saya sarankan Anda berhenti membuang waktu untuk orang semacam ini. Dia jelas dikirim oleh pihak lain untuk menyabotas Ketua Zheng. Penjaga, tangkap dia dan bawa dia keluar. Serahkan dia kepada tim penegak hukum untuk interogasi menyeluruh. Saya sangat menyesal. Nyonya Zheng, dia hanya belum melihat dunia. Dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Mohon maafkan kami. Kami akan segera pergi. Yi Siju, kau masih melindunginya bahkan sekarang. Dia menyinggung Nyonya Zheng. Kau mau tarik keluarga Yi ke masalah. Apa yang kalian lakukan, petugas keamanan? Nyonya Xin, tolong, jangan khawatir. Saya hanya ingin semua orang melihat sesuatu yang baru. Siapa yang berani membuat masalah untuk grup Siang saya? Ketua Zheng, Anda sudah tiba. Ketua Shen, ini adalah orang yang barusan berulang kali menyebabkan masalah. Saya yakin dia pasti memiliki niat jahat. Benar, bocah ini bersikeras. Batu giok ini bernilai 10 miliar. Dan kemudian sengaja merusaknya. Dia jelas-jelas di sini untuk membuat masalah. Ya benar, dia dan saya sama sekali tidak mengindahkan Anda, Ketua Shen. Saya tidak menyangka Anda masih hidup. Berkat restu Anda, saya hidup cukup baik. Apa yang terjadi? Dia benar-benar mengenal Ketua Shen. Kalau begitu jangan panik. Mari kita tunggu dan lihat situasinya. Nilai sebenarnya dari batu ini hanya diketahui dengan jelas oleh saya. Bukankah begitu, Ketua Xian? Bagaimanapun juga saya adalah Ketua Xiang sekarang. Berapapun nilainya yang saya katakan, itulah nilainya. Tepat sekali. Bahkan jika Ketua Xiang mengatakan hari ini bahwa itu tidak berharga, saya akan menerimanya. Kami minta maaf, Ketua Xiang. Kami akan pergi sekarang. Jadi ini Nona Ye. Kecantikan nomor 1 Jiang Cheng. Reputasi Anda benar-benar mendahului Anda. Apa ini? Apakah Anda akan membela bocah ini? Ketua Xiang, saya minta maaf kepada Anda, atas namanya saya menyesal. Nona Ye, permintaan maaf harus menunjukkan ketulusan, bukan? Tidak apa-apa. Jika Anda benar-benar tidak bisa memikirkan apapun, aku sendiri akan beri panduan lain hari. Ketua Xiang, bagaimana Anda bisa? Ini adalah perselisihan antara Anda dan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Ye. Baiklah, bagaimana kita selesaikan sabotas acara saya? Dan berbicara begitu sombong, jangan lupa, saya sekarang punya 10.000 cara untuk membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Anda begitu yakin bahwa saya yang berbicara omong kosong? Kalau begitu, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Bertaruh dengan saya? Apa yang Anda miliki untuk dipertaruhkan melawan saya? Kita akan bertaruh pada giok ini. Jika nilainya tidak mencapai 10 miliar, saya pribadi akan memberikan 10 miliar. Jika nilainya mencapai 10 miliar, Anda berikan giok ini kepada saya. Berhenti main-main, Anda hanyalah seorang simpanan. Di mana Anda akan mendapatkan 10 miliar? Menjual apel. Ketua terhormat dari grup Sheng Sheng benar-benar tidak berani bertaruh dengan pria simpanan. Apakah Anda takut saya akan menang melawan Anda? Sungguh lelucon, apa yang harus saya takuti dari taruhan? Jika Anda tidak dapat menghasilkan 10 miliar, saya akan membongkar Anda untuk membayar utang. Tunggu. Siapa bilang giok ini tidak bernilai 10 miliar? Ini adalah sepotong kelas atas dari giok hijau Kekaisaran Batu Naga. Giok langka 1000 tahun pun sulit. Tetua Wu, berapa nilai giok ini?
Giok batu naga sebesar ini bisa disebut tak bernilai harganya. Saya sudah hidup begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Nilai minimumnya adalah 10 miliar. Itu hanya akan lebih tidak kurang. Sangat berharga. Sekarang Anda lihat. Siapa sebenarnya yang belum melihat dunia? Siapa yang kurang wawasan? Saya benar-benar kurang wawasan sebelumnya bukan? Untuk benar-benar meletakkan batu semahal itu di dalam akuarium sebagai hiasan. Ketua Seng bukankah? Sekarang Anda harus menepati taruhan. Taruhan apa? Pendengaran saya akhir-akhir ini kurang baik. Apakah ada yang mendengar tentang taruhan? Apakah Ketua Shen selalu seperti ini? Bukankah ini menarik kembali perkataan Anda? Saya tidak mendengar apa-apa. Apakah Anda mendengarnya? Seng Hao, Anda akan menarik kembali janji di depan banyak orang. Mungkinkah hari ini Anda selalu bilang pengusaha paling menghargai integritas? Dasar orang tua bangka, saya sudah memberi Anda muka bukan? Hai sayang, apakah Anda mabuk? Tetua Wu sangat berjasa pada Seng Hao. Jangan keterlaluan. Anda akan mengekspos diri Anda sendiri. Saya minta maaf Tetua Wu. Saya minum terlalu banyak barusan. Saya sedikit pusing. Karena memang begitu. Maka saya harus menghormati taruhan dan menerima kekalahan. Seperti yang baru saja kita sepakati. Giok ini milik Anda. 10 miliar. Anak ini benar-benar mendapatkan rezeki nomplok. Terima kasih banyak atas bantuan Anda barusan Tetua Wu. Tidak masalah, tidak masalah. Namun saya orang tua ini memang punya permintaan yang kurang sopan. Saya ingin tahu apakah teman muda ini mau setuju. Silakan bicara. Saya sudah bertahun-tahun di dunia barang antik dan giok. Dan ini adalah pertama kalinya saya melihat giok batu naga dengan kualitas unggul seperti itu. Saya benar-benar sangat menyukainya. Aku ingin tahu apakah dia rela melepasnya meski sakit. Saya orang tua ini bersedia menawarkan 12 miliar. Untuk membelinya apakah itu dapat diterima? Ini. Nah, Tetua Wu bersedia membeli potongan giok ini dari Anda, yang merupakan bentuk penghormatan kepada Anda. Janganlah tidak tahu berterima kasih. Hanya saja Anda nak bisa mengandalkan keberuntungan. Untuk dengan santai mendapatkan 12 miliar, Anda seharusnya diam-diam senang tentang hal itu. Anda tidak seharusnya mengatakannya seperti itu. Jika 12 miliar tidak cukup, saya bisa menaikkan harganya. Bagaimana dengan 15 miliar? 15 miliar. Anak ini benar-benar beruntung besar. Nak saya sarankan Anda untuk segera menerimanya. 15 miliar cukup untuk 10 hidupmu. Kau lihat Tetua Wu suka giok ini. Dan kamu ingin menaikkan harga sesuka hati untuk menipu uang dari Tetua Wu. 20 miliar. Ini adalah harga tertinggi yang akan saya tawarkan. Bagaimana menurut Anda? Saya minta maaf Tetua Wu. Saya tidak akan menjual giok ini. Seng Haunan dasar pria simpanan. Jangan tidak tahu diri begitu. Dia tak mau 20 miliar gratis. Apakah orang ini gila? Beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk kekayaan. Uang di depan mata pun tak tergenggam. Karena sikap teman muda ini begitu teguh. Kalau begitu biarlah. Seorang pria terhormat tidak mengambil apa yang dihargai orang lain. Saya orang tua ini akan menganggapnya. Saya tidak berjodoh dengan giok ini. Tunggu Tetua Wu. Maksud saya adalah, meskipun saya tidak menjual giok ini, karena Anda sangat menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Anda benar-benar mau memberikannya padaku. Pria terhormat tak mengambil barang berharga orang lain. Mohon terima. Karena memang begitu. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja. Saya Wu Yuansheng. Bersedia berteman dengan teman muda ini. Jika Anda menghadapi masalah, saya orang tua ini dapat tanpa syarat membantu Anda sekali. Bagaimana dengan itu? Tetua Wu rela berutang budi pada orang lain. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Budi Tetua Wu jauh lebih berharga daripada 20 miliar. Karena Anda sudah mengatakannya, maka saya hanya bisa dengan hormat menuruti perintah Anda. Baiklah, sebenarnya saya lelah sekarang. Saya tidak akan mengganggu kalian anak muda lagi. Tuan-tuan saya permisi. Tidak tergerak oleh 20 miliar. Dan juga mendapatkan budi Tetua Wu secara gratis. Orang ini tidak sederhana. Tapi dia baru saja membuat Ketua Sheng kehilangan muka. Ketua Sheng pasti tidak akan melepaskannya. Orang seperti ini. Ketua Sheng menghancurkannya semudah. Menghancurkan seekor semut. Hadirin sekalian, lelang berakhir di sini. Pameran investasi akan dilanjutkan. Saya yakin semua orang melihat penampilan Nona Yi barusan.
Semua orang melihatnya juga. Saya mengumumkan bahwa grup YI akan kehilangan secara permanen kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Shengxiang. Inilah konsekuensi menyinggung Ketua Shen. Daftar hitam di seluruh kota. Sekarang grup Huaye tamat. Grup Huaye dibangun oleh Nona Ye melalui kerja kerasnya sendiri. Sayang sekali hancur demi seorang pria simpanan. Sisu saya. Haonan silakan pergi. Sisu, saya bisa membantu Anda. Haonan berhenti membuatku kesulitan. 3 tahun lalu, saya memulai dari nol. Dan secara pribadi mendirikan grup Huaye. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa saya bukan hanya pajangan untuk aliansi pernikahan keluarga. Saya ingin nenek tahu bahwa saya mampu. Dan bahwa saya bisa mewarisi grup Ye. Tapi hari ini, kamu merusak semuanya. Sisu, saya benar-benar bisa membantu Anda. Kamu membantuku masuk daftar hitam grup Shengxiang. Grup Huaye akan mustahil untuk maju di Jiangcheng. Metode apa yang mungkin kamu miliki? Mari kita cari Tetua Wu. Dia bisa membantu grup Huaye. Tapi Tetua Wu hanya memberimu kesempatan satu ini. Kau bisa langsung sukses bersamanya. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab. Dan selain itu, saya tidak tahan melihat seorang gadis menangis. Tapi ini adalah kesempatanmu. Tidak, saya harus pergi mencari Ketua Xiang lagi. Ketua Xiang, jika Anda bersedia memaafkan grup Huaye, Anda bisa membuat saya melakukan apa saja. Apa saja? Sisu jangan setuju dengannya. Selama saya bisa melakukannya. Baiklah, kalau begitu saya ingin bocah ini berlutut dan menjilati sepatu saya hingga bersih. Ketua Xiang, bisakah Anda mengubah permintaannya? Apakah Anda punya hak untuk menawar dengan saya? Simpanan macam kau hanya layak menjilat sepatu Ketua Shen. Adalah keberuntungan besar Munang. Benar sekali. Bahkan sebutir debu di sepatu Ketua Shen lebih berharga daripadamu, dasar pria hidangan. Lihat itu, si Ju. Pria simpananmu sendiri yang menyebabkan bencana ini. Menyeretmu ke bawah. Namun dia tidak mau meminta maaf kepada Ketua Sheng demi dirimu. Orang ini tidak bisa menjadi pacarmu. Kau harus patuh menikahi Tuan Shen. Kekuatan Tuan Shen bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang ini. Benar, Sishu. Selama kamu bersedia menikah denganku, grup Shenku bersedia mengakuisisi grup Huaye. Bagaimana kalau kamu terus menjadi ketua Ye? Ketua Xiang, jika Anda bersedia memaafkan saya bersedia untuk memberikan tanah itu kepada Anda yang baru-baru ini diakuisisi oleh grup Huaye di selatan kota. Ini adalah milik grup Huaye, sebidang tanah terbaik. Saya punya banyak tanah. Saya tidak kekurangan sebidang yang satu ini. Saya hanya ingin bocah ini berlutut dan menjilati sepatu saya hingga bersih. Aku tahu bahwa sebidang tanah itu memiliki dukungan. Nilai pengembangannya sangat besar. Benar, jika grup Huaye mengembangkan tanah itu dengan baik, penilaian tanah ini bisa meningkat sebesar 30 miliar. Ternyata di bawah sebidang tanah ini, ada kuburan massal yang besar. Tidak akan masalah jika tidak dikembangkan. Tetapi pengembangan pasti akan segera menimbulkan masalah. Anda pasti akan kehilangan uang dalam waktu 3 hari. Lebih baik segera singkirkan. Jadi sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Apakah Anda akan menyelamatkan grup Huaye Anda? Atau menyelamatkan orang ini? Ketua Zhang, sebidang tanah ini sudah konsesi terbesar yang bisa saya berikan. Sudah saya bilang saya tidak mau tanah. Sialan Anda. Tidak masalah, Anda akan menginginkannya. Sishu, cepat ambil kembali kontraknya. Tanah ini tidak boleh diberikan kepadanya. Haonan, berhenti bicara. Kamu sudah cukup membuatku kesulitan. Anda tidak tahu nilai sebenarnya dari tanah ini. Sama sekali tidak boleh diberikan kepadanya. Ada banyak orang di sini. Saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya. Tapi Anda harus percaya pada saya. Kamu memahaminya lagi. Begitu banyak bos besar hadir di sini. Tak seorang pun mengerti. Namun kamu dari semua orang memahaminya. Kamu pikir kamu ini siapa? Orang dengan visi investasi terbaik di seluruh Jiangcheng. Jika Ketua Zheng berani mengklaim tempat kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Beraninya kamu melontarkan omong kosong di depan Ketua Shen. Kamu hanya pantas menjilat sepatu Ketua Shen. Itu tidak benar, Lin Fei. Visi investasi Zheng He selalu tajam. Dia tidak pernah gagal. Mungkinkah benar-benar ada misteri tentang sebidang tanah ini? Tapi itu benar-benar terlihat seperti sebidang tanah yang sangat biasa. Ketua Zheng, saya menyinggung Anda sebelumnya. Saya minta maaf kepada Anda. Jika Anda cukup berbelas kasih untuk melepaskan sebidang tanah ini, saya bersedia berlutut di hadapan Anda dan menjilat sepatu Anda. Tunggu sebentar. Sudahlah Ketua Ye, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Saya ingin sebidang tanah ini. Benarkah?
Lalu bagaimana dengan masalah grup Huaye? Apakah saya mengatakan bahwa jika saya mengambil tanah ini, saya akan membiarkan Anda pergi? Ketua Zheng, bagaimana Anda bisa menarik kembali kata-kata Anda? Ayo pergi Sisu. Sudah lama saya katakan, Ketua Zheng ini tidak baik. Melawan saya, jangan lihat diri Anda sendiri. Hal macam apa Anda sekarang? Saya lihat Anda cukup tertarik pada Yisiju itu. Bagaimana mungkin begitu, Mang Man? Saya hanya berbicara. Wanita macam itu. Saya sama sekali tidak tertarik padanya. Bagaimana mungkin dia bisa seseksi Anda? Jangan lupakan siapa Anda sebelumnya. Hal macam apa Anda ini? Tak kusangka Ketua Zheng yang kukagumi. Ternyata adalah orang seperti ini. Sebenarnya saya. Sejak 3 tahun yang lalu, ketika saya bertemu Ketua Zheng di sebuah perjamuan, saya diam-diam bersumpah dalam hati bahwa saya harus mencapai tingkat di mana saya bisa berdiri sejajar dengan Ketua Zheng dan kemudian memberitahunya betapa saya mengagumi dan menyukainya. Bahkan setelah Ketua Zheng menikah, saya selalu menyimpannya diam-diam di hati saya. Tapi mengapa Ketua Zheng? Cukup. Jadi Sisu menyukai saya selama ini. Karena memang begitu. Saya tentu tidak bisa hanya berdiam diri. Jangan khawatir, kami akan pergi mencari Tetua Wu. Tetua Wu pasti akan membantu kita. Jadi begitulah. Tapi Anda harus berpikir dengan hati-hati. Apakah Anda yakin ingin memberikan kesempatan ini kepada Nona Yel? Masalah ini dimulai karena saya. Saya seharusnya menanggung tanggung jawab ini. Sudah lama sejak orang tua ini melihat orang muda seperti Anda. Generasi muda tangguh. Yang terakhir adalah mantan Seng Hao. Sayang sekali. Tetua Wu, kalau ku beritahu soal wajah Wu percaya. Terima kasih Tetua Wu. Kebaikan Anda ini, Sisiu benar-benar tidak punya cara untuk membalas. Jangan sebut soal membalas budi saya. Tapi ada sesuatu yang benar-benar sangat membuat saya penasaran. Beritahu saya. Bagaimana Anda tahu pada lelang terakhir bahwa teko sisa itu hanya bernilai 20 yuan? Saya beruntung. Selain itu, saya tidak pernah mendengar bahwa Seng Hao memiliki kebiasaan mengoleksi barang antik. Memang saya pernah menasihatinya untuk memilih teko sisa bermutu tinggi untuk penggunaannya sendiri. Siapa yang tahu tentang dia? Dia menganggapnya sebagai kekayaan eksternal. Tetapi ketika saya menghabiskan 20 yuan untuk membeli teko sisa itu, saya merasa seolah-olah Seng Hao dan Nyonya Shen tidak mengetahui nilai sebenarnya dari teko sisa ini. Selain itu, rumor tentang Ketua Zheng terlalu berbeda. Orang berubah. Ketenaran keuntungan dan kekuasaan pada akhirnya akan mengubah karakter seseorang. Kakek, bukankah dokter melarangmu terkena angin? Mengapa Anda lari ke sini lagi? Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ini cucu perempuan saya, Wu Xiaoyu. Mohon maafkan perilakunya. Ini adalah orang yang saya ceritakan kepada Anda terakhir kali. Teman muda Haonan yang saya temui di Pelangan. Jika Nona Yef tidak menemani Anda, aku pasti akan memperkenalkan Xiaoyu kepada Anda. Tetua Wu, kita tidak punya hubungan seperti itu. Saya mengerti. Tetua, maafkan keterus-terangan saya. Anda sakit. Hei, ada apa denganmu? Jangan mengandalkan kakekku bersikap sopan padamu dan berbicara omong kosong. Teman muda Haonan, Anda terlalu khawatir. Saya baru saja menjalani pemeriksaan seluruh tubuh. Dan kesehatan saya sangat baik. Anda harus mempercayai saya. Saya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Berhenti bicara omong kosong. Tetua Wu, kalau ku bilang aku Seng Hao, apakah Anda akan mempercayai saya? Apa yang Anda katakan? Tetua Wu, saya tidak hanya tahu nilai sebenarnya dari teko sisa ini. Saya juga tahu bahwa saat itu menghabiskan 20 yuan. Tidak hanya membeli teko sisa ini, tetapi juga termasuk 7 cangkir teh kecil sebagai hadiah. Anda mengatakan angka ganjil tidak mengumpulkan kekayaan. Jadi Anda meminta satu lagi kepada Seng Hao. Ini dia.
Apa yang baru saja Anda katakan? Apakah Anda mempercayainya? Saya tidak percaya, meskipun Ketua Zhang bukan orang baik. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa seperti Anda. Berhenti menyombongkan diri. Baiklah, karena memang begitu adanya. Karena semuanya sudah selesai, saya akan pergi dulu. Anda mau kemana? Awalnya Anda datang ke sini untuk meminta bantuan saya, tetapi saya telah menyebabkan begitu banyak masalah bagi Anda. Saya perkirakan setelah ini, Anda tidak akan mau melihat saya lagi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan Nona Yer. Bai Mengmen dan yang lainnya akan terus menatap saya, berada di dekat saya. Mungkin benar-benar akan menimbulkan masalah besar. Dia sangat aneh, dia jelas-jelas membantu saya. Namun dia tidak menginginkan imbalan apapun. Yes, Shishu, kembali ke sini sekarang juga. Ada apa nenek? Apakah terjadi sesuatu di rumah? Beraninya kamu bertanya. Kamu mempermalukan keluarga Ye di depan Ketua Shen. Begitu parah. Kamu mendapatkan pacar tepat di depan Tuan Shen. Yes, Shishu, apakah kamu mencoba memberontak? Jika kamu masih anggota keluarga Ye, maka cepatlah kembali dan patuh menikah dengan keluarga Shen. Berhentilah berpikir untuk mewarisi bisnis keluarga. Haunan. Menikahlah denganku. Dia suruh aku masuk keluarga istrinya. Sebuah kesepakatan. Begitu saya menikah keluar, takkan pernah warisi keluarga ya lagi. Karena itu, aku butuh menantu tinggal di rumah. 1 juta per tahun. Anggap saja itu gaji Anda, karena menjadi suami saya. Saat dapat warisi keluarga Ye, pernikahan kita akan otomatis dibubarkan. Saya juga bisa memberi Anda tambahan 10 juta. Bagaimana dengan itu? Saya tidak ingin uang. Lalu apa yang Anda inginkan? Bagaimana kalau kita bertaruh? Saya tidak hanya bisa membantu Anda mewarisi keluarga Ye. Aku bisa buatmu melampaui Sheng dan menjadikan Anda orang terkaya di Jiangsheng. Bagaimana itu mungkin? Berhenti bercanda, Haunan. Jika saya benar-benar mencapai itu, apakah Anda benar-benar akan menikahi saya? Ada apa? Apakah Anda takut? Taruhan adalah taruhan, apa yang perlu ditakutkan? Bagaimanapun tidak mungkin Anda bisa melakukannya. Ayo kita pergi, kita harus pergi dulu dan menyelesaikan prosedur pengalihan tanah. Sisu, apa yang saya janjikan, saya pasti akan tepati. Itu benar sebelumnya, dan sama sekarang. Tunggu saya di sini. Aku akan membeli seluruh gedung ini. Bibi, gedung ini sudah dibeli. Melakukan ini akan menjadi pelanggaran kontrak. Apa? Mama, aku sudah memberimu begitu banyak uang. Mengapa kamu bersikeras membeli gedung apartemen? Pergi beli villa di Tianlong Huafu saja. Aku tidak akan. Berapa banyak sewa yang bisa aku kumpulkan dari gedung ini? Aku hanya suka mengumpulkan sewa. Apa yang kau tahu? Bibi, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kamu tidak bisa, panggil saja manajermu ke sini. Tidak bisa membelinya, mungkin bukan hal yang buruk. Itu Anda. Kamu, dasar bajingan berwajah pucat. Aku melepaskanmu di klub waktu itu, dan kamu berani ikut campur urusanku lagi. Apa kamu pikir aku tidak akan melumpuhkanmu? Tidak, kakak jangan salah paham. Saya hanya lewat. Jika kamu hanya lewat, cepatlah keluar. Tapi kakak, saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Tanah ini cepat atau lambat akan terdepresiasi. Dasar bocah, berhenti membawa sial dengan mulut gagapmu. Bukankah ini kakak Kian? Rumah mana yang menarik perhatianmu? Ceritakan padaku. Silakan lewat sini, kakak Kian. Kakak saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Jangan salahkan saya jika Anda kehilangan uang. Kakek telah didiagnosis. Itu adalah kanker usus stadium awal. Dokter bilang kalau diobati sekarang, peluang hidup masih tinggi. Cepat bantu saya bersiap. Aku harus sendiri berterima kasih pada Haunan. Masuklah ke mobil, kakak mengundangmu. Apakah ini sikap untuk mengundang seseorang, Nona Wu? Ketua Zhang, silakan masuk ke mobil. Baik. Lihat, ini adalah sikap untuk mengundang seseorang. Shishu, Anda kembali dulu. Saya akan datang mencari Anda setelah selesai. Kalau begitu hati-hati. Anda sangat cerdas. Anda seharusnya bisa menebak yang kubicarakan denganmu hari ini. Teman muda Haunan. Berkat Anda, saya bisa mendeteksi kanker usus tepat waktu. Anda benar-benar menyelamatkan hidup saya. Utang budi sekecil apapun harus dibayar berlipat ganda. Tetua Wu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda sangat pintar. Bisakah Anda menebak apa yang ingin saya tanyakan hari ini? 10 miliar.
Setengah tahun yang lalu, grup Sheng Sheng kesulitan perputaran modal. Saya dalam kapasitas pribadi saya, meminjam 10 miliar dari Anda, dan menjanjikan Anda suku bunga bulanan sebesar 5%. Tanggal pelunasan adalah 12 September, yaitu kemarin. Tetapi kemarin, Anda tidak menerima 13 miliar gabungan pokok dan bunga. Karena ketua Sheng yang sekarang, sama sekali tidak menyadari keberadaan uang ini. Seng Hao. Anda benar-benar Seng Hao. Zheng Hao ternyata masih hidup. Tidak, kita harus segera melenyapkannya. Mengapa terburu-buru? Meskipun dia masih hidup sekarang, dia bukan apa-apa. Masalah apa yang bisa dia timbulkan? Benar, dia bukan apa-apa sekarang. Bukankah itu berarti aku bebas berbuat apa saja? Tepat sekali dan lagi pula. Bukankah kita baru saja mengambil sebidang tanah utama darinya secara gratis? Ini buruk, Ketua Shen. Sesuatu terjadi pada sebidang tanah itu. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku membeli rumah ini untuk apresiasi. Sekarang kuburan massal telah digali di sana. Anda harus memberi kami kompensasi. Bayar kembali cepat siapa yang berani tinggal di tanah kuburan. Itu adalah seluruh gedung bagiku. Beri kami kompensasi dan kembalikan uangnya segera. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Harus mengembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Apa yang harus kita lakukan, Ketua Shen? Banyak pemilik properti berkumpul di kantor penjualan. Semuanya menuntut pengembalian dana. Tapi uang muka mereka 4 dikumpulkan oleh grup Huaye. Kalau begitu, jika kita mengembalikan uang mereka, berapa banyak yang harus kita kembalikan? 10 miliar. Itu dia. Itu pasti perbuatannya. Kita semua tertipu olehnya. Pergi. Beritahu orang-orang di kantor penjualan itu. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Cepat singkirkan para pemilik properti itu untuk saya. Mengenai masalah ini, saya tidak akan membayar 1 sen pun. Tapi Ketua Shen, jika memang begitu, tidak bisakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Tanya. Kembalikan uangnya segera. Kita harus mengembalikan uangnya. Kembalikan uangnya segera. Mundur. Semuanya mundur. Mundur. Mereka memukuli orang. Mama. Mereka memukuli orang. Kamu baik-baik saja, Mama. Putra, mereka memukuli orang. Hancurkan tempat ini untukku. Mereka memukul orang, mereka memukul orang. Mereka memukuli orang. Seandainya saja aku mendengarkan pemuda itu saat itu, lebih baik tidak membelinya. Tidak apa-apa, Mama. Ini hanya sejumlah kecil uang. Itu adalah satu gedung utuh. Apakah itu jumlah uang yang kecil? Uangku. Di mana uangku? Mama. Ikat bocah Cheng Haonan itu dan bawa dia kembali padaku. Ini adalah stasiun kerja Anda. Saya tahu Anda tidak punya pekerjaan saat ini. Jadi untuk saat ini, bekerjalah di grup Huaye. Aku. Saya tahu Anda ingin membantu saya, tapi saya memeriksa informasi Anda. Anda sebelumnya tanpa pengalaman mengelola perusahaan apapun. Jadi saya sarankan agar Anda tetap mulai dari tingkat akar rumput terlebih dahulu. Aku, orang terkaya di Jiangcheng yang memulai dari nol, tanpa pengalaman mengelola perusahaan. Meski ku beritahu kau takkan percaya. Apakah ada masalah? Tidak masalah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Lin Fei. Tidak mudah untuk menarik 10 miliar sekaligus. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana Anda menyelesaikan ini. Ketua Yi lihat. Grup Shengda telah runtuh. Bukankah ini tanah yang baru saja kita alihkan ke grup Sheng Sheng? Itu benar. Untungnya kita bertindak lebih awal. Mereka baru mulai konstruksi hari ini dan menggali area besar kuburan massal. Sekarang para pemilik properti menjadi gila. Mungkinkah? Apa Haonan sengaja waktu itu? Cheng Haonan, kamu masih berani makan sebidang tanah untuk pengembangan Shengda itu. Apakah itu perbuatanmu? Tidak, kakak. Saya sudah menasihati Anda saat itu. Tetapi Anda tidak mendengarkan. Sesaat setelah kau bilang tanah turun nilai, ayunan sekop berikutnya menggali kuburan massal. Mama saya sangat marah. Dia sekarang terbaring di rumah sakit. Jika masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku akan mengambil nama belakangmu. Tunggu sebentar. Hei Nyonya Tuawu, maaf mengganggu Anda. Saya mengalami masalah di sini. Bisakah Anda mengirimkan beberapa permen kepada saya? Tetuau apa? Aku masih ayah kuatmu. Ada kata-kata terakhir. Tidak. Tunggu sebentar kakak Kian, saya punya cara. Saya bisa membantu Anda mendapatkan kembali uang Anda, selama Anda dan saudara-saudara Anda mendengarkan saya. Kamu punya cara, kakak Kian. Dia hanyalah bocah bajingan berwajah pucat yang menjual diri. Cara macam apa yang mungkin dia miliki? Mengerikan kau berani macam-macam denganku. Hentikan. Wutua, mengapa Anda datang sendiri?
Tidak ada yang bisa membantu siapapun yang datang. Kau pikir aku tidak akan berani memukul orang tua? Tuan angkat. Turun. Keluar lagi. Membuat masalah bagi saya. Tuan angkat, saya salah. Hentikan memukulnya. Dasar bocah nakal. 3 hari tanpa disiplin kau rusak atap. Ini adalah kakak Cheng Anda. Bukankah ini kasus air bah menghanyutkan kuil Raja Naga? Mulai sekarang kau adalah kakak Chengku. Dengan satu perintah darimu, adik-adikmu pasti akan patuh tanpa pertanyaan. Tetua Wu, jadi apa hubungan kakak Kiang dengan Anda? Panggil saja Bien Xiao Qian. Tetua Wu menunjukkan kebaikan dan pengakuan yang besar kepadaku. Urusan Tetua Wu dalam hidup ini adalah urusanku. Mulai sekarang urusan kakak Cheng adalah urusan Anda. Mengerti? Saya tidak pernah menyangka wanita itu menjadi begitu berbisa dan jahat. Itu semua sudah berlalu. Selama saya masih hidup, saya pasti akan bangkit kembali dan membuat mereka membayar harganya. Ini adalah Seng Hao yang saya kenal. Keluarga Wu, semua sumber daya tersedia untuk Anda gunakan. Saya orang tua ini pasti akan memberikan dukungan penuh saya. Ayo teriakan itu. Halo kakak Cheng. Kakak Cheng, begini mengenai masalah uang muka untuk ibuku. Apakah Anda mengerti? Saya tidak mengerti. Lakukan saja seperti yang diinstruksikan oleh kakak Cheng Anda. Baiklah, Ketua Shen. Sekarang ada rumor yang mengatakan bahwa grup kita akan mengembalikan uang muka dan juga akan menambahkan pembayaran kompensasi sebesar 1 juta yuan. Ini adalah memaksa kita untuk membayar. Siapa sebenarnya yang menyebarkan rumor ini? Saya tidak tahu. Semua orang sekarang menunggu kita untuk mengeluarkan pengumuman publik dan membayar uang itu. Selain itu, orang-orang di kantor penjualan sekarang berkumpul dalam jumlah yang semakin meningkat. Saya takut jika seseorang di dalam menghasut masalah dan konflik pecah, maka kita akan berada dalam masalah. Pengembang yang tidak bermoral menipu kami para pemilik properti. Cepat kembalikan uang hasil jerih payah kami. Menipu pemilik properti. Bisakah grup Sangxiang Anda menangani ini? Tanpa kompensasi 1 juta yuan per rumah, saya akan membongkar Anda secara daring. Perusahaan sebesar ini sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Saya tidak akan pernah membeli rumah Anda lagi. Semuanya apakah saya benar? Ya, tepat sekali. Cepat suruh bos Anda keluar ke sini untuk meminta maaf, mengembalikan uang dan memberikan kompensasi kepada kami. Kompensasi. Hei kakak Kian, jangan dibicarakan lagi. Saat kami mengambil inisiatif, para pemilik properti ini menjadi sangat bersemangat. Kakak Cheng berkata, ini disebut perang opini publik. Semua orang berpikir seperti ini secara internal. Selama satu orang berani mengambil inisiatif, sisanya akan mudah ditangani. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah menemukan troll daring prajurit keyboard? Ya sudah, selebritas internet 5 besar itu. Akun resmi palsu. Akun pemasaran yang berantakan. Kami menemukan. Total 544. Kami hanya menunggu perintahmu. Seng Hao, keterampilan tattoo Anda meningkat lagi. Bagaimana perkembangannya? Para troll internet sudah mulai bergerak. Saya pikir hari ini, pergerakan saham grup Seng Seng hari ini pasti sangat mengesankan. Ketua Shen, ini buruk. Saham grup Sheng Sheng sudah mencapai batas bawah. Mengapa grup Sheng Sheng belum mengambil tindakan? Pergi, tingkatkan tekanan untukku. Ya kakak. Mereka memukuli orang. Semuanya datang dan lihat. Grup Sangxiang menindas kami, rakyat jelata yang tidak bersenjata. Sungguh tidak ada keadilan. Berhenti mereka. Mereka tidak hanya memukuli orang, mereka juga ingin membungkam kami. Apa bedanya Anda dengan perampok? Tepat sekali, uang pensiun yang saya tabung seumur hidup saya. Grup Sangxiang menipu kami hingga kehilangan semuanya. Perusahaan bayar Anda buat diam saja. Kau tak sanggup atasi rakyat jelata. Anda benar-benar sekelompok kegagalan yang tidak berguna. Ketua Sheng seseorang jelas memanipulasi pasar di balik layar. Selain memotong kerugian kita segera, kita tidak punya pilihan lain. Melanjutkan hanya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Sekarang di dunia maya orang-orang mulai menggali aibmu. Sialan, Ketua Sheng. Lalu sekarang, tarik lagi sumbanganmu untuk 100 lapangan sepak bola dan gunakan untuk kompensasi. Jika tidak cukup, ambil dari Yayasan Amal. Ini, bukankah itu tidak pantas? Jika tidak, saya akan memotongnya dari gaji Anda. Dalam waktu 3 jam, segera selesaikan masalah ini untuk saya. Jika Anda mengerti, maka mulailah bekerja. Zheng Hao, jangan berpuas diri. Kita masih punya jalan panjang. Saya punya banyak waktu untuk menggunakan uang Anda demi menghancurkan Anda. Kakak Cheng, kau benar-benar luar biasa. Pengembalian dana dan kompensasi grup Sheng Sheng, semuanya sudah tiba. Tekanan darah ibuku juga sudah turun. Bukan apa-apa, namun, bantu saya menyelidiki sumber uang ini. Saya paling akrab dengan rantai modal grup Sheng Sheng. Mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus, jelas menunjukkan adanya masalah. Haonan, selamatkan saya. Ye Seju, bahkan jika kau berteriak sampai tenggorokanmu serak hari ini, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu.
Apa semua keributan ini? Nenek, kau akhirnya tiba. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kau menjadi saksi. Nenek, Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Rulong sedang berbicara. Mengapa Anda menyela? Bicaralah pelan-pelan. Apa yang terjadi? Sekuritas Huayi milik Qi Seju karena operasi yang tidak tepat berutang 3 miliar kepada keluarga Shen. Tuan Shen sudah berbicara. Entah, biarkan keluarga Yi melunasi utang untuknya, atau minta Yi Seju segera bercerai dan menikah dengan keluarga Shen untuk melunasi utang. Anda bicara omong kosong. Jelas Anda yang menyuap. Ketua grup Huaye, dia gelapkan dana publik main saham, lalu berutang. Apa maksudmu kami menyuap? Apakah kau punya bukti? Bisnis secara inheren melibatkan untung dan rugi. Bagaimana? Kau kehilangan uang dan menyalahkanku untuk itu. Sisyu, terlepas dari itu, fakta bahwa ada hutang uang adalah benar bukan? Bahkan jika itu masalahnya, saya bisa membayar kembali 3 miliar ini sendiri. Jangan paksa aku menikah dengan Shen. Dengan apa kau akan membayar? Mau jual diri bayar utang? Anda benar-benar mempermalukan saya. Yi Seju, kau tidak akan pergi hari ini. Kontrak pengalihan grup Huayi dan perjanjian perceraian. Kau harus memilih salah satunya hari ini. Anda sedang bermimpi. Dasar jalang tercela. Beraninya Anda berbicara kepada adik laki-laki Anda seperti itu, Ibu. Bahkan jika Anda tidak menyukai saya, mengapa Anda membantu Rulong anak haram ini? Anda masih berani berbicara. Justru karena saya melahirkan beban tak berguna seperti Anda, sehingga ayah Anda pergi keluar dan mencari wanita lain, menyebabkan saya tidak bisa mengangkat kepala di keluarga Y. Rulong adalah satu-satunya pewaris yang saya saksikan tumbuh di keluarga Y. Apakah ada yang salah jika saya membantunya? Kau dengar itu, Yi Seju? Ini adalah takdirmu. Karena kau tidak mau memilih, aku pastikan kau tak dapat apa-apa. Ambil tindakan. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan. Hentikan. Haunan. Hentikan dia untukku. Haunan. Apakah kamu mencoba memberontak? Cucu Anda yang memulai ini lebih dulu. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini. Apa maksud dari semua ini? Sebagai seorang pria, melindungi istri saya sendiri. Apakah ada masalah dengan itu? Haunan cepat. Mari kita cepat pergi ke grup Huaye. Ya Rulong, masalah ini. Saya akan mengingat ini. Sheng Haunan, kau merusak rencanaku lagi. Kau malah membiarkannya kabur. Bagaimana situasinya sekarang? Ketua Y, dalam pembukuan perusahaan, sebagian besar dana telah hilang. Grup Y kini hanyalah cangkang kosong. Berapa dana darurat yang bisa disediakan perusahaan? Paling banyak 100 juta. 100 juta sudah cukup. Anda ingin berdagang saham? Sama sekali tidak. Apakah Anda pikir perdagangan saham adalah lelucon? Jika orang biasa memasuki pasar saham, mereka pasti ditakdirkan untuk gagal. Percayalah pada saya. Hanya saya yang bisa menyelamatkan grup Huaye sekarang. Tetapi jika taruhan itu gagal, kerugian kita akan lebih besar lagi. Dalam situasi saat ini, hanya Zheng Hai yang menciptakan legenda pasar saham saat itu, yang bisa menyelamatkannya. Atas dasar apa Anda berharap? Saya untuk percaya. Saya bisa menyelamatkan ini. Karena saya adalah Zheng Hao. Dan Zheng Hao terlalu kuat. Baiklah Honan, saya akan menyerahkan masalah ini sepenuhnya di bawah tanggung jawab Anda. Manajer Su, Anda bantu dia. Ketua Yi, apakah Anda gila? Cukup bicara. Real Estate Changhong. Investasikan 100 juta seluruhnya. Harga Real Estate Changhong saat ini 9 yuan dan 3 jiao. Dalam 5 menit itu akan naik menjadi 11 yuan dan 7 jiao. Jual semuanya saat itu. Itu naik. Itu benar-benar naik. Ketua Yi, saya baru saja menjualnya sesuai instruksinya. Dan Changhong mulai jatuh. Kami mendapat laba bersih lebih dari 300 juta. Hanan, Anda memiliki keberuntungan yang sangat baik. Ketua Shen, Huayi Securities benar-benar telah memasuki pasar saham. Karena Ye Sishu dengan tulus mencari kematian, maka kita akan menemuinya dan membuatnya benar-benar putus asa. Ketua Shen, apakah Anda punya keyakinan? Apakah saya punya keyakinan? Saya Shen Tao telah aktif di pasar saham selama setidaknya 10 tahun. Ketua Shen adalah yang nomor 1 di Jiangcheng, dan saya Shen Tao adalah yang kedua. Dulu Ketua Shen menggunakan 20 yuan untuk memenangkan 37 juta. 100 juta jadi 2 miliar masalah. Apakah itu masalah? Kalau begitu Ketua Shen, saya masih punya 500 juta di sini. Bagaimana kita harus melanjutkan? Saya akan menambahkan 500 juta lagi. 1 miliar. Beli seluruh Shiye Media. Tapi Shiye Media ini terlihat biasa saja. Dengarkan saya. Belilah. Jangan lupa, tujuan kita adalah untuk menjatuhkan Huayi Securities. Kita akan menggunakan 500 juta terlebih dahulu untuk menaikkan harga saham Jiyi. Mereka pasti akan ikut membeli. Kemudian kita akan menjual semuanya. Uang mereka secara alami akan sia-sia. Ketua Yi lihat cepat, saham Jiyi Media melonjak liar. Jangan terburu-buru.
Jadi Ye Rulong telah memasuki pasar. Dia sengaja menaikkan harga saham Ziyi untuk memancing kita agar membeli. Kemudian mereka akan menjual semuanya, menjebak kita sepenuhnya. Kalau begitu mari kita abaikan mereka. Mereka mungkin sekarang menunggu kita jatuh ke dalam perangkap. Kalau begitu mari kita ikuti permainan mereka. Manajer Su, 300 juta yang tadi. Gunakan semuanya untuk membeli Ziyi Media. Tuan Cheng, mengapa Anda masuk padahal tahu betul itu adalah jebakan? Saya tentu punya alasan saya. Ketua Shen, mereka memang telah memakan umpan. Sekaranglah saatnya. Buang semua saham Ziyi. Ketua Shen, sejak kita keluar dari pasar, saham Ziyi Media sudah mulai jatuh. Kita menghasilkan 15 miliar penuh. Saya perkirakan grup Huaye sekarang telah kehilangan segalanya, bahkan celana dalam mereka. Mungkin kedua kekasih kecil itu. Mereka saat ini sedang berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Ketua Shen, Anda masih yang paling tangguh. Ketua Yi, Ziyi Media akan mencapai batas bawah. Apa yang harus Honan lakukan? Halo Tetua Wu, tebak apa yang sedang saya lakukan? Berani melancarkan perang saham melawan Anda. Bantu saya menyediakan 1 miliar untuk membeli saham Ziyi Media. Ziyi Media, tapi saya benar. Sepertinya mereka baru-baru ini menghadapi masalah. Saya tahu. Itulah mengapa kita perlu memanfaatkan situasi ini. Baiklah, kalau begitu saya akan mendengarkan Anda. Bagaimana kabar Yu Seju? Apakah dia masih bertahan? Ketua Shen, baru saja saham Ziyi Media hampir mencapai batas bawah. Tapi sekarang ia memiliki momentum pemulihan. Apel. Jadi Tetua Wu telah memasuki pasar. Dengan pengaruh keluarga Wu, Ziyi benar-benar mulai naik lagi. Kalau begitu mari kita ikuti. Saya mengerti. Pasti tindakan kita yang menarik Tetua Wu membuat mereka berpikir Ziyi adalah saham potensial. Dengan dukungan Tetua Wu, harga saham Ziyi pasti akan meroket. Tapi mungkinkah ini jebakan Cheng Haonan dan Yi Seju? Bagaimanapun, mari kita beli 1 miliar terlebih dahulu. Setidaknya sebelum Tetua Wu menarik diri, kita akan terus menghasilkan uang. Itu biarkan Cheng Haonan dan lainnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Yi Rulong dan kelompoknya memang telah memasuki pasar lagi. Mereka langsung membeli 1 miliar. Ikan sudah memakan umpan. Sudah waktunya bagi kita untuk menarik jaring. Tarik saham dari Ziyi. Taruh semua uang itu ke dalam budaya Gumei. Budaya Gumei, mengapa Anda tiba-tiba tertarik pada yang satu ini? Budaya Gumei dan Ziyi Media, keduanya termasuk sektor media baru. Jika Ziyi jatuh, budaya Gumei akan menjadi penerima manfaat yang paling langsung. Tapi bagaimana Anda tahu Ziyi akan jatuh? Seperti yang terlihat sekarang, Ziyi sudah perlahan-lahan diangkat. Jangan terburu-buru. Biarkan peluru terbang sebentar. Tuan Shen, Ye Sishu telah menjual saham Ziyi. Saya mengerti. Kenaikan nilai Ziyi saat ini telah memungkinkan mereka memulihkan uang yang hilang. Mereka telah memulihkan semuanya. Tapi mereka masih terlalu tidak berpengalaman. Tuan Shen, apa maksud Anda? Lihat, Tetua Wu belum menarik diri. Ini membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak bekerja sama. Selama Tetua Wu terus menyuntikkan modal, Ziyi hanya akan menjadi lebih menguntungkan. Dan penarikan diri mereka sekarang hanya menunjukkan bahwa mereka berpandangan pendek dan sangat konservatif. Sedangkan kita akan mengikuti Tetua Wu dan menghasilkan keuntungan besar. Saya mengerti. Saya akan menginvestasikan 1 miliar lagi. Gunakan leverage. Kalau begitu saya juga akan menaruh 500 juta terakhir saya. Semuanya ke Ziyi. Jika Nanek tahu bahwa saya menghasilkan begitu banyak uang dari perdagangan saham, dia pasti akan melihat saya dengan rasa hormat baru. Ye Seju, kau tidak bisa lepas dari genggamanku. Kakek, mereka menginvestasikan segalanya dan menggunakan leverage. Baiklah, mari kita ambil modal kita dan tarik semuanya. Kemudian, Ketua Ma dari Ziyi. Biarkan mereka naik pesawat. Halo Tetua Wu. Semuanya sudah ditangani dengan benar. Anda anak muda. Anda benar-benar merencanakan tanpa celah. Anda memuji saya. Hanya saja saya tidak bisa menyaksikan secara langsung momen kehancuran Ye Rulong yang agak disayangkan. Tuan Shen. Gawat. Gawat. Ada apa sekarang? Ziyi Media. Tiba-tiba didelisting. Didelisting. Ini tidak mungkin. Baru saja Tetua Wu tiba-tiba menjual semua saham. Ziyi Media. Tiba-tiba didelisting. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 miliar. Semua hilang. Tidak. Saya tidak. Cepat ke bandara. Bawa Mas Ziyi kembali padaku. Setelah Ziyi Media bangkrut, harga saham budaya Gumei melonjak. Modal awal kami 100 juta, sekarang menjadi 5 miliar. Nona Ye, Huayi Securities terselamatkan. Itu bagus Honan, kita akhirnya berhasil. Baiklah, baiklah. Tidak perlu khawatir lagi. Tapi Tuan Cheng, bagaimana Anda tahu bahwa Ziyi Media akan runtuh? Tentu saja itu karena setengah tahun yang lalu, Ziyi Media mengalami kesulitan keuangan. Diam-diam kau datang pinjam uang. Hanya saya yang tahu tentang masalah ini. Tuan Cheng, apa yang Anda pikirkan? Kami masih berutang terima kasih kepada Tetua Wu. Masalah ini, dialah yang memberitahu saya. Saya mengerti. Kalau begitu kita harus mencari kesempatan untuk berterima kasih dengan layak kepada Tetua Wu. Bos, Mas Ziyi itu sudah naik pesawat. Gawat.
Ye Rulon, berdagang saham itu menyenangkan bukan? Cheng Haonan. Cheng Haonan. Aku akan membunuhmu. Tuan Shen, tenanglah. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Jangan berbicara sembarangan. Tunggu saja. Berdagang saham, memang seperti ini. Siapa suruh keberuntungan Anda buruk, atau bahwa keterampilan Anda lebih rendah? Tidakkah Anda setuju? Cheng Haonan, jangan merayakan terlalu cepat. Hanya 3 miliar. Ketika produk baru keluarga Yen diluncurkan dan menghasilkan uang, itu akan jauh lebih banyak daripada sekadar 3 miliar. Baiklah, kalau begitu semoga Anda The beruntung. film was translated and narrated by M Media. Kerabatmu telah menghancurkanku. Apakah kamu tahu? 3 miliar. Semua hilang. Lalu bagaimana aku jelaskan pada ayam? Ketua Shen mohon jangan marah. Anak itu hanya beruntung. Setelah produk baru keluarga Yikama dirilis, saya pasti akan mendapatkan uang ini kembali nenek. Saya jamin, Anda akan mendapatkan uangnya kembali. Sampah tak berguna. Kamu pemboros yang tidak berguna. 1 jam. Kamu kehilangan 1 miliar penuh. Nenek saya salah. Apa gunanya mengakui kesalahan? Uang ini dimaksudkan untuk pemasaran produk baru. Dan kamu benar-benar menggunakannya untuk spekulasi saham. Nenek, masih ada 1 minggu sampai peluncuran produk baru. Saya pasti akan mendapatkan semua uang ini kembali. Cepatlah, dan pergi. Direktur Bai, Bai Wenji adik laki-laki Bai Mengme. saya tahu Anda adalah saudara ipar Ketua Shen. Anda pasti bisa membantu saya. 1 miliar. Itu bukan jumlah yang kecil. Kakak belum tentu mau kasih. Produk Yi laku modal kembali. Aku kembalikan pokok dan bunganya. Semuanya kembali kepada Anda. Saya juga bisa memberikan 50% lagi kepada keluarga Bai. Tidak. 60% dari hak distribusi produk baru. Bagaimana menurut Anda? Rulon. Anda sangat tulus. Namun saya bisa menawarkan sebuah ide kepada Anda. Direktur Bai mohon beritahu saya. Menurut apa yang baru saja Anda katakan, Ye Seju pasti telah mendapatkan sejumlah besar uang. Jika Anda ingin mendapatkan uang dari seorang wanita, ada banyak cara. Yang paling sederhana adalah menculiknya dan menanganinya. Haonan, sebenarnya, aku tidak punya banyak keinginan yang muluk-muluk. Aku hanya ingin mencari uang dengan benar, dan kemudian menjalani hidup yang kuinginkan. Aku akan memiliki sebuah keluarga, memiliki anak. Andai hidupku sederhana dan bahagia, aku akan sangat puas. Itu benar, sederhana dan biasa. Adalah makna yang sebenarnya. Kamu tidak mulai membuatku marah di masa depan. Sebenarnya aku adalah tipe orang yang mudah menangis. Jika kamu tidak bisa menghiburku dengan benar, kamu tamat. Sisu sebenarnya memasukkan saya dalam rencana masa depannya. Sisu, apakah Anda pikir saya cocok menjadi seorang suami? Kamu adalah orang yang baik. Hanya saja terkadang, kamu suka menyombongkan diri. Tapi untungnya, kamu telah menyelesaikan semua yang kamu katakan. Kalau begitu, apakah Anda masih ingat yang sebelumnya, taruhan? Tentu saja aku ingat, kamu bilang, jika kamu membantuku melampaui Ketua Zheng, kita akan. Aku mau ke kamar kecil. Mengapa Sisu belum keluar juga? Bagaimana kalau aku pakai kemampuanku mengintip toilet wanita? Tidak mungkin. Ye Sisu sangat mempercayaiku. Aku sama sekali tidak boleh ceroboh seperti sebelumnya. Aku melakukan ini hanya untuk mencari Sisu. Sama sekali tidak akan melihat wanita lain. Dasar berandal. Aku minta maaf. Apakah Anda gila? Apa yang Anda lakukan? Permisi, aku minta maaf. Sisu, kamu pergi kemana? Sisu tidak akan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia dalam bahaya.
Meskipun dia sudah menikah. Tapi wanita ini, dia benar-benar memukau. Tuan Shen, gadis ini, bagaimanapun juga, dia akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Mengapa Anda tidak memilikinya lebih dulu? Ye Seju. Bukankah kamu suka berpura-pura menjadi berbudi luhur? Bukankah kamu tetap jatuh ke tanganku? Jangan mendekat. Lihatlah auranya itu. Dia benar-benar tak tertahankan. Direktur Bai, kontribusi Anda yang terbesar. Mengapa menyerah? Lebih menyenangkan jika kita bermain bersama, Direktur Bai. Selama Anda senang, bermain-main saja sesuka Anda. Kita akan berhenti ketika kita bosan. Jangan khawatir, tuan muda ini pasti akan bisa menikmatinya dengan hati-hati. Ya Tuhan, saya tidak tahan lagi. Ye Seju, hari ini saya akan membiarkan Anda merasakannya. Mulai sekarang dia akan tahu bagaimana rasanya. Nah, lihat dirimu, Cheng Haona. Anda benar-benar menemukan jalan ke sini. Dan Anda masih ingin bermain pahlawan menyelamatkan si cantik. Karena Anda sudah datang. Jangan pernah berpikir untuk keluar dari pintu ini sambil berdiri. Bukankah ini adik laki-laki Bai Mengmeng? Mengapa dia ada di sini juga? Dia adalah orang yang Anda bicarakan. Nah, kamu berani melotot padaku. Apakah kamu percaya? Aku tidak akan mengambil bola matamu. Karena Anda sudah datang. Saya akan membiarkan Anda melihat dengan baik wanita Anda. Dan bagaimana rasanya ketika dia berada di bawah saya. Anda berani memukul Tuan Shen. Jangan mendekat. Kalian bertiga tamat hari ini. Saya dengar mereka bilang bahwa Anda adalah orang yang keluar dan menjual diri untuk hidup dari orang lain. Orang sepertimu hanyalah seekor semut di mataku. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati tanpa perlu berusaha. Kau berani memprovokasi ipar ketua Shen. Kau celaka. Bai Wenji. Jika kakakmu tidak menikahi ketua Jian, kamu ini apa? Kau tanya aku ini siapa? Nah, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu tanpa ada yang tahu menghilang dari dunia ini. Coba saja aku. Kau pikir aku tidak akan berani? Aku beritahu kau, orang-orang seperti kami, mereka bisa berbuat kejahatan tanpa disentuh polisi. Contohnya beberapa bulan lalu aku, wanita tua yang kutabrak itu. Apa yang kamu katakan? Kenapa kau begitu kesal? Bukankah itu hanya menabrak orang tua? Sayang sekali aku tidak menghabisinya. Itu menyebabkan aku dimarahi oleh kakakku. Jadi ibuku ditabrak olehnya. Bai Mengmeng yang menyuruhmu melakukannya kan? Bukan urusanmu. Tetapi pada saat itu, tim penegak hukum mengatakan pelakunya sudah meninggal. Kau lihat laporan berita itu. Dan kau benar-benar mempercayainya. Tentu saja aku menyuruh Rulong mencarikan kambing hitam untukku. Kau tahu, itu hanya menghabiskan 200.000. Dan orang itu bersedia untuk dengan sukarela menanggung kesalahan untukku. Aku akan melaporkanmu. Aku akan membuatmu. Jangan buang-buang tenagamu. Sekarang kau hampir tak bisa melindungi diri sendiri. Omong kosong apa yang masih kau bicarakan? Selain itu, bukti-bukti sudah kuhancurkan. Jika kau punya nyali silakan saja tuntut. Direktur Bai, apa kau baik-baik saja? Tangkap dia. Bawa bocah ini keluar untukku. Bangun-bangun. Bai Wenji, kamu habisi aku hari ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa. Kau pikir aku akan membiarkanmu melihat matahari terbit besok? Nah, ini adalah konsekuensi dari berurusan dengan kami. Setelah kau tiada, Ye Seju baik dirinya maupun uangnya akan menjadi milikku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak Chiang, aku sudah bereskan semua orang di luar. Cepat bawa Nona Ye dan pergi. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika sesuatu terjadi pada Ye Seju, aku pasti akan membuat hidup kalian sengsara.
Sisu, kamu tidak berpikir jernih. Cepatlah tidur. Haonan. Aku merasa tidak enak badan. Sisu, aku tidak bisa pada saat seperti ini mengambil keuntungan darimu. Tolong aku, Haonan. Tolong aku. Sisu, apakah kamu tahu siapa aku? Aku tahu kamu adalah Lonan. Kamu adalah suamiku. Sisu, aku pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Karena Ye Rulong melindungi Bai Wenji, dia pasti meninggalkan jejak. Orang seperti Ye Rulong, apakah dia benar-benar akan dengan patuh menghancurkan bukti? Kantor Ye Rulong. Pria itu Ye Rulong menyembunyikan sesuatu cukup dalam, di mana dia akan meletakkan bukti itu. Jadi Ye Rulong adalah pelaku kebiasaan yang melindungi Bai Wenji. Orang seperti ini pasti akan meminta rekaman pengawasan dari waktu itu. Bai Wenji, Ye Rulong, aku ingin kalian berdua membayar harga atas ibuku. Apa maksudmu tidak dapat ditemukan? Jelas ada catatan dalam pembukuan. Aset senilai 20 miliar penuh. Bagaimana mereka bisa lenyap begitu saja? Departemen Keuangan tidak tahu apa-apa. Apa gunanya mendesak saya? Tidak, saya harus pergi bertanya kepada Departemen Keuangan. Mungkin saja Zheng Hao menginstruksikan mereka untuk tidak memberitahumu. Apakah Anda bodoh Zheng Hao sendiri? Bagaimana mungkin dia sama sekali tidak menyadari kemana asetnya sendiri pergi? Grup merugi beberapa hari terakhir. Kalau bertindak begitu kau akan menimbulkan kecurigaan mereka. Kamu adalah orang yang memberitahuku saat itu bahwa selama perbuatan itu selesai, aku akan menikmati kekayaan dan kemuliaan. Dan sekarang, Siapa sangka Anda sebodoh ini? Perusahaan yang sangat baik telah dihancurkan oleh Anda seperti ini. aku masuk. Ketua Shen, ini dikirim oleh keluarga Qin dari Jingzhou pagi-pagi sekali. Keluarga Ken dari Jingzhou. Itu bagus sekali. Keluarga Qin, salah satu dari 3 keluarga besar di Jingzhou, akan datang ke Jiangcheng untuk menyelidiki dan menanamkan modal. Mereka telah memilih grup Sheng Sheng kita. Mereka ingin membahas aliansi dan kerjasama dengan kita. Benarkah? Tentu saja itu benar. Saya menemukan sebelumnya. Grup Sheng Sheng punya koneksi dengan keluarga Qin di Jingzhou. Mungkin itu adalah anak itu Zheng Hao yang memiliki semacam koneksi. Sekarang ini kebetulan menguntungkan kita. Itu bagus. Dengan cara ini kita bisa menyelesaikan krisis mendesak grup. Setelah saya mendapatkan dukungan keluarga Qin, bukankah semua keputusan soal Jiangcheng ada padaku? Kakak, kau harus membelaku. Menangis sepanjang hari ada apa sekarang? Aku diurus oleh bocah Chang Haonan itu. Sudah berakhir. Kakak aku ini pria dewasa. Bagaimana aku harus menghadapi orang setelah ini? Mama, Apa? Meng Meng, cepat kembali. Sesuatu terjadi di rumah. Anda bilang ini adalah leverage terhadap putra saya. Ibu Bai Meng Meng. Jadi kenapa kalau memang begitu? Bukankah kamu hanya menginginkan uang? Sebutkan hargamu. Sebutkan harga menurutmu berapa nilainya. 1 juta seharusnya cukupkan. Seseorang hanya bernilai 1 juta bagimu. Apa lagi? Untuk orang sepertimu, 1 juta sudah cukup bagimu. Untuk hidup nyaman selama sisa hidupmu bukan? Anak muda tahu kapan harus berhenti. Ayah Bai Meng Meng. Kami bersedia memberimu 1 juta. Kau seharusnya puas dengan itu. Awalnya aku berpikir kamu akan menasihati Bai Wenji untuk menyerahkan diri. Sekarang sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu. Angan-angan. Aku tidak akan membiarkan Wenji menyerahkan diri.
Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain pergi dan melaporkan Bai Wenji atas nama asliku. Semua tuduhan ini digabungkan. Sudah cukup untuknya 10 kali lipat. Tunggu sebentar anak muda, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Beritahu kami, dan kami akan memuaskanmu. Aku takut kamu tidak akan memberikannya. Bagaimana kalau begini? Tanda tangani akta hibah ini. Menggunakan semua aset keluarga Baimu untuk ditukar dengan putramu. Kau. Sepertinya nyawa putramu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Kehidupan yang kaya dan mulia. Ibu dan ayah, jangan setuju padanya. Meng Meng, kamu akhirnya kembali. Kamu harus membela kakakmu. Karena saya ada di sini hari ini. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh Wenji. Bai Wenji menyebabkan kecelakaan fatal. Mama, aku tidak mau. Kau harus menyelamatkanku. Berhenti menangis. Belum cukupkah Anda mempermalukan kami? Kakak, cepat bicara baik-baik dengan kakak ipar. Kakak ipar pasti bisa membantuku. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Anda bela saya. Berhenti menangis, berdiri. Hanya satu hal ini. Dan kalian semua takut seperti ini. Anda cukup mempermalukan saya. Kakak ipar benar-benar bisa membantuku. Kakak ipar Anda adalah orang terkaya di Jingcheng. Adakah yang tidak bisa dia tangani? Cukup tidakkah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki beberapa bukti sialan, Anda bisa menimbulkan masalah di sini? Orang-orang saya akan segera tiba di sini. Karena Anda berani datang sendirian hari ini, maka jangan berencana untuk pergi. Kau dengar itu, nak? Berani melawan keluarga baik kami. Kau mencari mati. Bagaimanapun juga dia seharusnya sudah mati sejak lama. Hari ini saya akan menghabisinya. Kal, kenapa kau masih membuang kata-kata padanya? Aku akan mengurusnya sekarang juga. Anda berani menyakiti saudara saya. Apakah kamu baik-baik saja, nak? Apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang tangkap dia. Tunggu, apa lagi, serang? Tanpa perintah kakak Chen, mereka tidak akan berani bergerak sembarangan. Anda. Sekarang bisakah kita bicara dengan benar? Ini masih tentang topik yang tadi. Apakah kamu menginginkan kekayaan keluarga? Atau kamu menginginkan putramu? Wenji. Ibu dan ayah semakin tua. Akan ada banyak hal di mana uang dibutuhkan di masa depan. Terlebih lagi kakakmu. Itu bukan mama dan papa. Kalian semua demi uang. Kalian meninggalkanku. Wenji, kau juga tidak bisa menyalahkan kami. Satu orang bertindak, satu orang menanggung akibatnya. Kami tidak bisa membiarkan seluruh keluarga kami terseret ke dalam kekacauan ini. Kakak, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Itu semua kakakku. Itu kakakku dan Yirulon yang menginstruksikanku untuk melakukannya. Aku tidak tahu apa-apa. Bai Wenji, dasar bajingan tak tahu terima kasih. Saya sarankan Anda untuk tidak merayakan terlalu cepat. Orang-orang saya akan segera tiba. Terima kasih atas pengingatnya. Namun aku juga tidak akan tinggal di sini. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya. Ingin harta warisan? Atau kamu menginginkan putramu? Benar. Perusahaan masih memiliki aset pribadi. Kamu belum menemukannya, kan? Jika kamu masih tidak bisa menemukannya, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Keuntungan apapun dari keluarga Ken dari Jingzhou. Kamu sudah bangun. Tadi malam. Shishu. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Tadi malam. Terima kasih telah menyelamatkanku. Shishu. Itu salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Shishu. Selama aku ada di sini mulai sekarang, tidak ada yang akan bisa menyakitimu. Halo. Aku memanfaatkan orang tuaku yang sedang tidur dan membubuhkan stempel resmi. Ini kontraknya. Apakah ini terlihat dapat diterima? Bagaimana dengan buktinya? Jangan khawatir. Kata-kataku adalah janjiku. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana aku berhasil mendapatkan bukti itu? Yirulon, Mereka mengelilingimu karena kamu adalah ipar ketua Chen.
Mereka memiliki keuntungan untuk didapatkan. Begitu Anda tidak bisa lagi memuaskan nafsu mereka. Apakah Anda pikir mereka tidak akan berbalik melawan Anda? The film was Kau benar. translated and narrated by M Media. Semua aset grup Bai telah dialihkan tanpa kompensasi ke grup Huaye. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saya sudah bilang bahwa apa yang saya janjikan akan saya tepati. Semua orang yang menindas Anda, saya akan membuat mereka membayar harganya. Haunan. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang giliran Ye Rulong. Direktur Bai, kau mencariku. Apakah kau memintaku untuk menangani sesuatu? Kau berani-beraninya membahasnya. Direktur Bai, tolong jangan marah. Aku mempercayaimu. Itulah mengapa aku menyerahkan masalah itu kepadamu. Tapi kamu segera berbalik dan menjual bukti itu kepada Chen Haonan. Aku lihat kamu berniat jahat padaku. Direktur Bai, kamu pasti telah ditipu oleh orang itu. Aku menghancurkan segalanya. Dihancurkan. Lalu bagaimana dia mendapatkannya? Anak itu pasti meretas komputerku. Direktur Bai, aku sungguh tidak tahu apa-apa tentang ini. Kamu terus mengatakan bukti itu dihancurkan. Dia meretas komputermu. Bagaimana mungkin dia mendapatkannya? Yi Rulong, kamu mengkhianatiku. Direktur Bai, tolong biarkan aku menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Tunggu saja. Direktur Bai, aku sungguh tidak bermaksud hal lain. Aku memberitahumu. Keluarga Yemu. Gawat. Yi Rulong, apa yang kamu lakukan? Bai Wenji, karena kamu tidak adil. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Halo. Gawat. Direktur Bai, dia bunuh diri. Wenji, mengapa kamu melakukan sesuatu yang begitu drastis? Apa yang terjadi? Anakku. Mengapa dia bunuh diri? Paman, aku juga tidak tahu. Direktur Bai tiba-tiba memanggilku. Mengatakan dia telah melakukan banyak kesalahan dan memintaku untuk menjaga keluarganya. Lalu dia melompat ke bawah. Aku mencoba menghentikannya. Tapi sayangnya aku tidak bisa. Siapa yang melakukan ini? Kakakmu dia, tidak ingin melibatkan kita. Jati dia. Apa? Ada apa? Meng Meng, tadi malam Wenji mencuri stempel perusahaan. Menandatangani kontrak. Dan menjual perusahaan itu. Kepada grup Huaye. Apel. Ibu? Ibu? Dokter. Tolong dokter. Dokter tolong. Ibu? The film was Itu pasti Chen Haonan. translated Chen and Haonan pasti narrated mengancam by kakak M Bai Media. untuk menandatangani kontrak. Bahkan mengancam kakak Bai sampai mati. Kakak Bai, kematianmu sungguh tidak adil. Chen Haonan, Anda mengambil nyawa saudara saya. Saya akan membuat Anda membayar kembali 2 kali lipat. Nyonya Shen, kakak Bai memintaku sebelum kematiannya untuk menjaga keluarganya demi dia. Sekarang adalah saat yang tepat. Krisis bagi keluarga Bai. Atas nama grup Y, aku bersedia memberikan kepada keluarga Bai produk suplemen kesehatan yang baru. 40%. Berikan kepada keluarga Bai 40% hak distribusi. Nyonya, Anda harus menguatkan diri. Hanya dengan menguatkan diri, Anda bisa membalaskan dendam kakak Bai. Itu benar. Chen Haonan. Tunggu saja. Ye Seju, beraninya kamu menunjukkan wajahmu di sini. Ini adalah konferensi pers keluarga Ye. Aku adalah putri tertua dari keluarga Ye. Mengapa aku tidak boleh datang? Anak laki-laki di sebelahmu ini baru saja selesai menipu aset keluarga Bai dan juga mencelakai ipar ketua Shen.
dan kamu masih berani bersamanya. Dialah yang mencelakai ipar ketua Shen. Sungguh perbuatan yang mengerikan. Berani menyinggung Nyonya Zeng. Mereka benar-benar pasti bosan hidup. Ya Sisu, kamu mungkin tidak peduli pada dirimu sendiri. Tetapi jika Kepala Jiang mengarahkan kemarahannya kepada seluruh keluarga Ye, tanggung jawab ini, bisakah kamu menanggungnya? Bai Wenji. Dia sendiri yang mencari masalah. Orang jahat akhirnya akan menerima pembalasan. Beraninya kamu tanpa malu memfitnah Direktur Bai. Cukup. Di depan semua orang, jangan membuat keributan. Sisu, aku bertanya padamu, untuk apa kamu di sini hari ini? Nenek, Anda berjanji untuk memberiku 30% dari hak distribusi produk baru. Kamu masih membahas itu. Bukankah kamu sudah menghasilkan uang? Mengapa kamu masih peduli dengan hak distribusi ini? Ibu, 30% ini adalah hakku. Ye Seju, kamu tidak masih bermimpi menjadi pewaris keluarga Ye kan? Biar ku beritahu, aku adalah satu-satunya keturunan laki-laki generasi ketiga. Satu-satunya pewaris laki-laki. Nenek sudah lama ingin mewariskan warisan keluarga Ye kepadaku. Kamu hanyalah seorang wanita. Mengapa kamu ikut campur? Mengapa? Nenek, grup Ye saat ini berkembang pesat. Aku memiliki kemampuan untuk mewarisi keluarga Ye. Tidak peduli seberapa mampunya kamu, keluarga Ye sama sekali tidak bisa mewariskan warisan kepada seorang wanita. Anda juga seorang wanita. Mengapa Anda bisa mewarisi keluarga Ye? Tetapi si Zul tidak bisa. Ini adalah masalah keluarga Ye kami. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Mari kita pergi. Ada masalah dengan produk kesehatan ini. Hak distribusi. Kami tidak membutuhkannya. Apa katamu? Saya mengingatkan Anda dengan baik. Ada masalah dengan produk kesehatan ini. Logam berat melebihi standar. Jika orang mengonsumsinya sesuatu yang buruk, akan terjadi. Apa? Mungkinkah produk baru ini belum lolos pemeriksaan kualitas? Bagaimana mungkin? Grup Y adalah perusahaan besar. Mengapa mereka merusak reputasi mereka sendiri? Siapa tahu, itu adalah sesuatu yang dicerna orang. Jika ada masalah, Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku secara pribadi mengawasi produk baru keluarga Ye. Diproduksi langkah demi langkah. Sama sekali tidak mungkin ada masalah. Karena Anda secara pribadi mengawasinya, maka masalahnya bahkan lebih besar. Yi Si Jo, hari ini kau benar-benar membawa orang yang kau gugat ke sini. Kau datang cuma buat bikin masalah. The film Aku was tidak membiarkan translated petugas and keamanan hari ini. narrated by Usir M. dia dan Media. orang itu keluar. Masih mengingat bahwa kamu adalah putri dari keluarga Ye. Jangan memancing nasib. Berani mengatakan ini di konferensi pers. Apakah kamu tahu seberapa parah dampaknya terhadap reputasi keluarga Ye? Ye Seju, aku lihat kamu tidak menghormati Nanek sama sekali. Nenek, Haonan mengatakan ini. Tentu saja, karena ada alasannya. Bagaimana ini bisa merusak reputasi grup Y? Ini jelas merupakan pengingat yang baik untuk mencegah grup Y menderita bencana besar. Ya Sisu, aku lihat kamu telah disihir oleh anak laki-laki ini. Lebih memilih untuk percaya klaimnya yang tidak berdasar dan mengabaikan integritas grup Y. Benarkah begitu? Nenek, bukan itu maksudku. Percaya atau tidak itu terserah Anda. Tetapi bagaimanapun juga hak distribusi ini, kami tidak menginginkannya lagi. Sisu, kamu sangat mengecewakanku. Jika kamu bersikeras mendengarkan anak laki-laki ini dan mengabaikan integritas grup Y, maka jangan pernah katakan lagi bahwa kamu adalah seorang putri dari keluarga Y. Nenek, apakah Anda mencoba mengusirku dari keluarga Y? Keluarga Yaku tidak membutuhkan orang sepertimu yang mengabaikan reputasi keluarga. Si Ju, jika kamu bersikeras membuat masalah, maka jangan anggap aku ibumu lagi. Nyonya tua, jika ini tidak terkait dengan masalah ini, saya tidak akan mau mengurusnya. Jika kita melakukan inspeksi di tempat, keluarga Y Anda mungkin masih bisa menyelamatkan situasi. Dan itu tidak akan menjadi kerugian. Keluarga Ye kita, bertindaklah dengan benar dan tegak. Lakukan inspeksi di tempat, jika tidak ada masalah. Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Bukankah semua orang yang hadir akan merasa lebih yakin? Benar Ketua Ye, karena tidak ada masalah. Mengapa tidak melakukan tes? Produk baru itu dijamin tidak ada masalah kan? Nenek, sama sekali tidak ada masalah. Bagaimana mungkin saya merugikan diri sendiri? Kalau begitu lakukan pengujian dan tunjukkan pada mereka. Tunggu sebentar, kami bisa melakukan inspeksi. Tetapi Ye Seju harus tanda tangan sumpah militer dulu. Jika inspeksi tidak menemukan masalah, maka kalian semua sengaja menimbulkan masalah dan mengganggu ketertiban keluarga Ye. Ye Seju, mulai sekarang harus memutuskan semua ikatan dengan keluarga Ye dan tidak memiliki kontak lebih lanjut. Baiklah, jika hasil pemeriksaan menunjukkan masalah, kamu harus mengakui ketidakmampuanmu sendiri. Lepas hak waris keluarga Ye. Ye Seju, jangan tarik ucapanmu saat waktunya tiba. Aku harap kamu juga bisa menepati janjimu. Anda sangat percaya pada saya. Aku percaya padamu. Hidup benar-benar tak tertahankan. Anda, dengan kecepatan tercepat, lakukan serangkaian tes lengkap. Ketua Ye, hasil tes sudah keluar. Produk kami tidak bermasalah. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak benar pada laporan ini. Ye Seju, apalagi yang harus Anda katakan? Yi Si Ju, seharusnya aku ketika kamu baru lahir.
melemparkanmu ke sungai untuk tenggelam. Mari kita pergi. Sulit untuk membujuk hantu yang bertekad untuk mati. Mereka mempermainkan nyawa pelanggan. Visi, hanya sejauh itu. Keluarga Ye yang seperti ini tidak layak untuk ditinggali. Aku Ye Sisyu, mulai sekarang dengan keluarga Ye tidak memiliki hubungan apapun. Ayo pergi. Tunggu. Kalian bikin ribut di konferensi pers keluarga Ye dan berpikir Anda bisa pergi begitu saja seperti ini. Apalagi yang ingin Anda lakukan? Berlutut dan minta maaf kepada saya dengan patuh. Kalau tidak, jangan harap keluar gerbang hari ini. Baiklah Rulong, selesaikan masalah secara pribadi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di konferensi pers. Mari kita pergi. Ketua Ye, ini adalah milik pabrik kami. Laporan uji yang dikeluarkan. Kandungan logam berat produk ini, beratnya sangat melebihi standar. Meski tak membunuh dalam waktu dekat, sama sekali tak memenuhi standar pasar. Seperti yang diharapkan, Ye Rulong masih saja sangat arogan. Dia lebih memilih mengeluarkan laporan palsu daripada benar-benar mengujinya. Untungnya produk baru ini sudah diluncurkan, dan kami tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Ye. Kalau tidak, grup Huaye juga akan terlibat. Ketua Ye, apa yang perlu kita lakukan? Kembangkan penawar secepat mungkin. Kita harus, sebelum keadaan menjadi tidak dapat diubah, menyelamatkan lebih banyak orang. Karena Ye Rulong bertindak semaunya, maka saya akan mengipasi apinya untuknya. Halo, Xiao Qian, apakah Anda masih ingat perang opini publik yang saya ajarkan sebelumnya? Nenek, hari pertama produk baru kami di pasaran, dan persediaan sudah habis terjual. Laba bersihnya 3 miliar. Bagus. Ini adalah proyek paling berharga milik keluarga Ye dalam beberapa tahun terakhir. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Nenek, jangan khawatir. Aku tahu itu, masalah ini dipercayakan kepada Rulong, dan pasti tidak akan ada masalah. Ini buruk, Ketua Ye. Ketua, Apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu gelisah? ada masalah dengan produk baru kita. Ada masalah. Apple, sudah ribuan orang telah mengonsumsi produk kami dan mengalami keracunan logam berat. Sekarang di depan gerbang perusahaan, ada spanduk di mana-mana, menuntut kami mengembalikan uang mereka. Beberapa bahkan berteriak agar kami membayar dengan nyawa kami. Rulong, katamu produk baru itu tak bermasalah. Konferensi pers grup Huaye, Ketua Ye, saat ini seluruh Jiangcheng sedang memperhatikan produk baru grup Ye, melebihi standar logam berat. Bisakah Anda memberitahu kami situasi spesifiknya? Sebelum menjawab pertanyaan semua orang, aku harus bicara dulu pada semua orang. Jauh sebelum peluncuran produk baru, aku sudah menemukan masalahnya. Tapi Ketua Ye Rulong bersikeras mengabaikannya. Bahkan kau fitnah aku bermotif kotor. Bersama dengan nenek buyut Ye, mereka mengusirku dari keluarga Ye. Sekarang grup Huaye dan grup Ye sama sekali tidak memiliki hubungan. Jadi itulah yang terjadi. Setelah produk baru dirilis, Hua Group Ye segera membeli produk tersebut untuk diuji. Dan dalam waktu sesingkat mungkin, kami mengembangkan penawar. Hari ini, aku ingin memberitahu semua orang bahwa Grup Huaye bersedia menjual penawar dengan biaya terendah. Dengan harga murah, mereka yang menghadapi kesulitan keuangan juga dapat mengajukannya secara gratis. Sayangnya, karena Grup Huaye ditinggalkan oleh Grup Ye, kapasitas produksi kami tidak mencukupi. Tapi kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu para korban. Mohon yakinlah. Saham keluarga Ye kami kini telah mencapai batas bawah. Selain itu, kebencian publik sangat besar. Sekarang ada juga industri lain bersatu untuk memboikot grup Ye. Adapun grup Huaye kini dipuji oleh publik sebagai perusahaan yang teliti. Sahamnya sudah meroket. Seharusnya aku tidak mempercayaimu. Bisnis keluarga Ye yang berusia sahabat justru akan dihancurkan oleh tanganmu. Nenek, saya salah. Saya juga tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Apa gunanya menangis? Cepat ambil 3 miliar yang kamu peroleh. Dan aku di sisi grup Huaye untukku. Mengakuisisi, Ye Rulong. Saat ini, grup Ye hampir tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Daripada membahas kerjasama, Anda masih berani bermimpi tentang akuisisi. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Sekarang keluarga Ye sedang dalam masalah. Sisyu jangan cuma berdiri diam. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk membereskan kekacauan Anda. Itu kau sebut diam saja. Saya mendirikan grup Huaye sendiri. Saya sama sekali tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Sebenarnya, tidak mustahil untuk membuat Sisu setuju. Itu tergantung pada ketulusan Anda. 3 miliar tidak cukup untuk Anda. Apalagi yang Anda inginkan. Anda dan nenek buyut Ye memegang 43% saham. Pindahkan itu kepada saya, dan kita bisa membahasnya. Ye Sisyu memegang 10% saham. Itu berjumlah 53%. Apakah dia mencoba menjadi pemegang saham terbesar grup Ye? Anda menghitungnya dengan cepat, tepat sekali. Apa yang saya inginkan adalah persis itu. Tidak mungkin. Ya Sisyu, keluarga Ye membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Justru membesarkan orang tak tahu terima kasih. Ye Sijo, kamu lebih memilih membantu orang luar daripada membantu adikmu sendiri. Bagaimana aku bisa melahirkan pengkhianat sepertimu? Hati nurani saya bersih. Ye Sisyu, jangan sombong. Hasilnya masih belum pasti. Kalau begitu saya berharap Anda beruntung.
Sekarang selain pergi ke Ketua Jen, sepertinya Anda tidak punya pilihan lain. Ketua Shen, hanya Anda yang bisa menyelamatkan rupiah sekarang. Tolong bantu kami. Jika Anda punya urusan katakanlah. Jika tidak nyahlah. Ketua Shen, grup Y kami baru-baru ini menghadapi masalah besar. Kami berharap Anda meminjamkan dana untuk arus kas. Saya jamin, selama masalah ini diselesaikan, kami pasti mengembalikan pokok dan bunganya. Selanjutnya di masa depan grup Y, pasti akan mengikuti kepemimpinan Anda Ketua Shen. Dan tidak akan pernah tidak setia. Jika Anda begitu tulus, maka sulit bagi saya untuk menolak. Bicaralah, berapa banyak uang? 1 miliar, 1 miliar. Suku bunga harian 1%. Jika tidak ada masalah, tanda tangani ini. Suku bunga ini terlalu tinggi. Itu tidak cocok. Kalau begitu lupakan saja. Tunggu. Saya setuju. Saya akan tanda tangani. Ya, Rulong memang pergi menemui Ketua Zhang. Grup Y berjanji bahwa untuk setiap botol produk baru, dengan faktur, seseorang dapat menerima harga asli, kompensasi 30%. Mereka umumkan luas-luas bahwa mereka telah menerima dukungan dari Ketua Zhang. Hanya 30%. Jika grup Y tidak begitu pelit, perputaran modal mereka lebih sulit dari yang kita duga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir. Saya sudah menginstruksikan Xiao Jian. Bukti yang dia kumpulkan sebelumnya harus digunakan sekarang. Ketua Shen, ini buruk. Apa yang terjadi? Sejak Rulon mengumumkan bahwa dia telah menerima dukungan dari grup Sheng, opini publik tidak hanya gagal mereda, itu juga menyeret kami ke dalam kekacauan. Selain itu, seseorang menggali informasi tentang Anda, menarik donasi, dan menyalahgunakan dana. Mereka bahkan memposting bukti transaksi tersebut. Saat ini di internet, semua orang mengutukmu. Cukup. Segera tarik kembali modal 1 miliar itu. Keluarkan pernyataan di seluruh jaringan. Keluarga Ye dan grup Sheng sama sekali tidak memiliki hubungan. Ya, Yi Rulong si idiot itu. Sudah berakhir. Keluarga ya tamat. Neneknya akan baik-baik saja. Nenek. Cepat panggil ambulans. Selamat datang semuanya untuk menghadiri Grup Huaye, rapat akuisisi untuk Grup Y. Saya umumkan, Grup Y secara resmi menjadi anak perusahaan Grup Huaye. Kedepannya, kami tak akan sia-siakan usaha buat penawar. Untuk ganti rugi semua orang, Grup Huaye juga akan terus menerapkan filosofi mengutamakan manusia dan membawakan kepada semua orang lebih banyak produk bagus dan layanan yang baik. Nona Yi benar-benar bodhisatwa yang hidup. Dia menyelamatkan nyawa suamiku. Ya benar, Nona Ye diusir dari keluarga Ye. Namun dia tidak mengeluh, tetapi malah mencurahkan seluruh upayanya untuk menyelesaikan masalah bagi masyarakat umum. Jian Cheng kita membutuhkan wirausahawan seperti dia. Tepat sekali, benar sekali. Si Ju, ibu sangat merindukanmu. Ibu tahu, putriku pasti adalah bakat yang luar biasa. Saya dengar, ibu ketua Ye lebih sayang anak laki-laki, mengabaikan putri kandungnya sendiri. Perlakukan anak haram seperti harta, dia benar-benar pantas mendapatkan ini. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Apakah Anda lupa? Saya tidak pernah punya ibu. Bagaimana? Bisa terima kalah begitu saja? Sampah tak berguna. Banyak orang di sini, tapi tak satu pun memberi solusi. Apa gunanya kalian bagiku? Ketua Shen. Siapa Direktur Keuangan Utama Grup Sheng? Grup Huayan saat ini sedang berkembang pesat. Solusi terbaik kita adalah bekerja sama dengan mereka. Tidak mungkin. 3 hari kemudian, pameran investasi keluarga Qin khusus untukku selenggarakan. Jika kepala keluarga Qin tahu bahwa grup Sheng kita hanya bisa mengandalkan niat baik orang lain untuk tetap beroperasi, mereka mungkin tiba-tiba berubah pikiran dan berhenti bekerja sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tapi, grup tersebut saat ini menghadapi kesulitan operasional. Selain itu, saya telah menyelidiki bahwa keluarga Qin dari Jingshou memiliki masalah. Jiang Peng, kamu adalah karyawan lama perusahaan. Perusahaan begini bagaimana bisa kau? Kamu masih mengkhianati kami. Mungkinkah kamu sudah dibeli oleh grup Huaye dan berada di sini untuk mengganggu moral? Zhang Peng, Anda dipecat. Tanya, Ketua Shen, semua yang saya katakan adalah kebenaran. Anda tidak bisa memecat saya hanya karena nasihat jujur itu pahit didengar. Saya bilang Ian, apa kau tidak mendengarku? Baiklah, perusahaan dan bos seperti ini. Saya tidak perlu tinggal di sini. Jiang Peng telah menjadi direktur keuangan selama bertahun-tahun. Dia simpan banyak rahasia perusahaan. Orang mati tidak bisa bicara. Ketua Shen, tak disangka, kau mau hancurkan aku sepenuhnya. Ketua Ye, aku terpaksa minta perlindungan padamu. Saya punya cukup banyak rahasia mengenai grup Sheng di tangan saya. Anda pasti akan tertarik. Xiang Peng selalu setia kepada grup. Dia pasti benar-benar didorong ke batas. Saya akan berbicara dengannya. Kalau begitu saya akan kembali dulu. Anda,
Nama saya Cheng Haonan. Saya adalah suami Ketua Ye. Dengan identitas saya ini, bisakah saya mewakili Ketua Ye? Ya, tentu saja. Ceritakan tentang itu. Bagaimana situasi grup Sheng Sheng saat ini? Sejujurnya pada Anda, grup Sheng Sheng sudah merugi selama beberapa bulan berturut-turut. Sejak grup Huaye mengakuisisi grup Y, saham grup Sheng Sheng beberapa hari terakhir ini terus menurun. Perusahaan berada dalam keadaan panik. Lalu, mengapa Anda pergi? Saya hanya mengusulkan kerjasama antara grup Sheng Sheng dan Huaye. Lalu aku tahu keluarga Qin Jingshou memiliki masalah. Tunggu. Masalah apa yang Anda temukan pada keluarga Qin? Keluarga Qin dari Jingshou itu memiliki banyak aset yang tidak dipublikasikan. Informasi yang tersedia secara daring sangat langka. Kepala keluarga Qin itu bahkan lebih misterius. Kami tidak dapat menemukan informasi identitas apapun tentang dia. Ada banyak keluarga terkemuka di Jingshou. Keluarga seperti keluarga Qin yang bersikap rendah hati, tidak jarang. Begitukah? Lebih dari itu, Anda juga tidak akan bisa mengetahuinya. Karena seseorang memburu Anda harus tinggal di perusahaan untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah keadaan mereda. Sayang, semoga kamu baik-baik saja. Wei Mingming, apa yang Anda inginkan? Jangan sentuh Ye Sishu. Jika kamu ingin menyelamatkan gundik kecilmu, datanglah ke gedung yang belum selesai di pinggiran kota. Jika kamu datang terlambat, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Bukankah ini aneh? Mengapa aku memanggil suamimu, sayang? Nyonya Xiong, penculikan itu ilegal. Nona Ye, ini bukan penculikan. Aku hanya mengundangmu ke sini untuk melihat sesuatu. Pertukaran wajah. Maksudmu Cheng Haonan sekarang adalah ketua Shen yang asli. Cukup pintar bukan? Tidak, dia bukan orang seperti itu. Dia memang orang yang seperti itu. Dia penuh nafsu, boros, mencari kesenangan, dan menghabiskan uang seperti Inilah dia yang sebenarnya. Sedangkan untuk dirinya yang sekarang, Nona Ye, kau percaya orang begini bisa jadi lebih baik? Dia hanya mendambakan kekayaanmu, melihatmu sebagai orang yang naif, orang yang bisa bantu dia bangkit lagi. Setelah dia dapat uang dan kuasa lagi, apakah kamu pikir dia tidak akan menendangmu ke samping lagi? Kalau aku bilang aku Sheng Hao, apakah Anda akan percaya pada saya? Saya tidak percaya Anda. Meskipun Ketua Zheng bukan orang baik, dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa seperti Anda. Berhentilah menyombongkan diri. Jika saya berhasil, apakah Anda benar-benar akan menikahi saya? Saya tahu. Anda adalah Honan, Anda adalah suami saya. Saya pasti akan bertanggung jawab atas Anda. Tidak. Dia tidak akan. Ya, dia akan melakukannya. Orang itu dia. Paling pandai memanipulasi pikiran orang. Nona Ye, kamu benar-benar tertipu olehnya. Si Isu, apakah Anda baik-baik saja? Haonan, apakah itu benar-benar nyata? Anda sebenarnya Ketua Shen yang asli. Sisu, dengarkan penjelasanku. Aku memang menggunakan asetmu sebagai modal untuk kebangkitanku. Tapi aku bersumpah, aku tulus padamu. Tidak. Ketua Xiang yang terkenal ternyata telah jatuh ke keadaan ini. Wei Mingming, kau benar-benar bodoh. Pada saat seperti ini, kamu masih keras kepala. Jangan. Wei Mingming, kau sungguh memberitahu Ye Rulong tentang ini. Mengingat ambisinya. Setelah dia tahu siapa Ketua Zhen, bukankah dia akan mengambil alih posisinya? Sudah kuduga dari Ketua Shen. Anda menebak ini juga. Yi Rulong, kamu berkomplot melawanku. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya merekam semuanya. Ini adalah pengakuan lisan. Wei Mingmang atas bukti kriminal. Yi Rulong, aku menyarankanmu untuk tidak memaksakan keadaan terlalu jauh. Jika masalah ini terbongkar, apa gunanya bagimu? Saya tidak akan mengungkapkannya. Rekaman itu ada di tangan saya. Anda dan Ketua Sheng palsu itu, keduanya harus mendengarkan saya. Kamu tidak tahu malu. Jangan hentikan aku akan mengambil pisau. Mati saja. Haonan, Anda berdarah begitu banyak. Tetap di sini, jangan bergerak.
Kemana Anda akan pergi? Tunggu aku di sini. Tenanglah. Begitu kau mengambil nyawa, tidak akan ada jalan kembali. Saya sudah lama tidak bisa kembali. Saya beritahu Anda, Bai Wendy juga saya bunuh. Anda membuat saya kehilangan segalanya. Saya tidak punya pilihan. Bunuh aku. Lepaskan Sisu. Biarkan dia pergi. Biarkan dia melaporkan saya. Kirim aparat tangkap aku. Lalu bunuh aku. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku lindungi Sisu dan pastikan dia hidup. Jangan maju lagi. Sisu, cepat pergi sekarang. Jangan paksa saya. Yirulon, kami menerima laporan nama asli. Setelah beberapa tuduhan padamu terbukti, jika Anda terus melawan, kami akan langsung menembak mati. Yu Seju, Anda menang. Haonan. Bangunlah. Haonan. Haonan. Haonan, Anda sudah bangun. Sisu, The film was Aku. translated Apa yang and terjadi sebelumnya? narrated by Semuanya sudah Emily. berlalu. Sisu. Terima kasih karena bersedia mempercayaiku. Karena Anda bersedia memberikan hidup Anda. Alasan apa yang saya miliki untuk tidak mempercayai Anda? Sisu. Lukaku. Dokter juga sangat terkejut. Luka Anda sembuh pada hari yang sama. Kecuali kehilangan banyak darah, itu tidak meninggalkan bekas. Mungkin itu adalah apa yang Lin Fei dan Bai Mengmeng pernah lakukan padaku. Yang mulai berefek, sambaran petir surgawi itu tidak hanya memberiku kemampuan supernatural, tetapi juga memperkuat kondisi fisikku. Sayang sekali B memang berhasil melarikan diri. Tim penegak hukum mengingat bahwa reputasi ketua Sheng palsu. Tidak berani menangkapnya secara langsung. Itu tidak masalah. Cepat lambat aku buat mereka bayar. Sang Hao sudah mendapatkan bukti pertukaran wajah kita. Kita harus menjual perusahaan sekarang. Lari ke luar negeri untuk sembunyi. Bagaimana mungkin dia memiliki bukti kita? Bai Mengmeng, apa yang kamu lakukan di belakangku? Jangan khawatir tentang apa yang aku lakukan. Kamu harus mendengarkanku kali ini. Besok adalah konferensi bisnis. Selama saya mendapatkan dukungan dari keluarga Qian, seluruh Jiangqing akan berada di bawah kendali saya. Berhentilah bermimpi. Kita tidak bisa menang melawan Sang Hao. Sejak pertukaran wajah, situasi grup Sang Sang semakin memburuk. Tidakkah kamu menyadarinya sendiri? Aku. Orang rendahan tetap rendahan. Jangan berani-beraninya kamu lupa. Segala sesuatu yang kamu miliki sekarang diberikan kepadamu olehku. Jika bukan karenaku, kamu masih akan berada di klub, menggoyangkan ekormu untuk orang lain. Aku akan membunuhmu. Ketua Shen, apakah Anda di sana? Tunggu sebentar. Ketua Shen, perwakilan keluarga Qin, meminta untuk bertemu Anda. Saya adalah perwakilan dari keluarga Ken dari Jingzhou. Kamu seharusnya tahu mengapa kepala keluarga Ken memanggilmu ke sini kan? Tolong jelaskan padaku. Ini adalah... Kamu tidak perlu tahu apa yang tertulis di dalamnya. Pada konferensi bisnis besok, kepala keluarga Qin akan mengumumkan perjanjian kemitraan dengan grup Sheng Sheng. Satu putaran suntikan modal, 10 miliar. Jumlah yang begitu besar, pasti membutuhkan penandatanganan kontrak. Kalau begitu setelah ini, apakah grup Sheng Sheng
akan dapat mendominasi Jiangcheng. Yakinlah, keluarga Ken secara alami akan membereskan semua hambatan untukmu. Selama saya bisa mendapatkan dukungan keluarga Qian dan meminta mereka membersihkan semua rintangan untuk saya Zheng Hao bersedia menjadi anjing keluarga Qin seumur hidup. Aku sampaikan ketulusanmu atas namamu. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih kepala keluarga Qian. Kakek, kamu membuatku mati. Ini pertama kalinya aku begitu serius dalam berakting. Kakek, apakah menurutmu penampilannya terlihat meyakinkan? Pertunjukannya memang cukup meyakinkan. Haonan, Anda kembali. Semuanya berjalan lancar bukan? Tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga ada keuntungan tak terduga. Aku belum akan memberitahumu tentang ini. Lihat ini dulu. Mengapa kamu memiliki informasi rinci? Kepala keluarga Ken. Karena aku adalah kepala keluarga Qin. Ini adalah skema Zheng Hao yang sudah diatur sejak lama. Zheng Hao memulai dari nol. Tidak seperti keluarga kuat yang sudah mapan itu, The film yang was akarnya sangat translated dalam. and Oleh narrated karena by itu, M. dia Media. datang dengan metode ini. Merekayasa sebuah keluarga Qin Ding Shou dari pendukungnya. Karena Ding Shou benci dan berjauhan. Dan memang ada banyak keluarga mapan yang kuat, yang misterius dan tidak terduga. Oleh karena itu, hanya diperlukan sedikit rekayasa, dan itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Di dalamnya ada akta kelahiran, ijazah, surat izin mengemudi, kartu ban, singkatnya semua identitas yang seharusnya dimiliki oleh kepala keluarga Qin ini. Kecuali fakta bahwa orang ini tidak ada. Semua detail identitas dapat diverifikasi. Kebetulan tersedia untuk aku gunakan. Lalu mengapa kamu tidak mengatakan saja bahwa kamu adalah kepala keluarga Ken dan langsung menakut-nakuti mereka sampai mati? Ketika aku pertama kali mengganti wajahku, aku belum mampu lindungi diri. Jika aku menggunakan identitasnya saat itu, kemungkinan besar aku akan terbongkar. Tapi sekarang adalah waktu terbaik. Jadi begitu, Besok adalah konvensi bisnis. Waktu untuk menutup jaring telah tiba. Bersikaplah cerdas nanti. Perjamuan malam ini adalah tingkat tertinggi konvensi bisnis. Di seluruh Jiangcheng, semua bangsawan kaya dan selebriti akan hadir. Terutama Anda Ketua Shen. Anda sama sekali tidak boleh mempermalukan saya. Tuan Sheikh, mengapa kita belum masuk? Tentu saja kami sedang menunggu Ketua Shen. Masuk sekarang kau masih bisa santun. Ujung jubah Ketua Shen. Gunakan otakmu. Tentu saja kami di sini. Berpura-pura bertemu dengannya. Tuan Shen ada di sini. Bukankah ini Ketua Shen? Sungguh suatu kebetulan. Nyonya Shen, apakah dia tidak datang bersamamu? Jika Anda tidak tahu cara bicara, tutup mulut sialan Anda. Ya. Mana mungkin saya berhak untuk menanyakan keberadaan Nyonya Shen. Malam ini, Ketua Xiang akan melompat dan menjadi penguasa sejati Jiangcheng. Nyonya Shen menunggumu di rumah. Untuk berita itu hanya itu saja. Sekarang Anda tahu cara bicara. Haonan, Anda seharusnya tidak mengacaukan apapun hari ini kan? Saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi hari ini. Jangan terlalu memikirkannya. Apa yang mungkin terjadi hari ini? Nah, lepaskan tangan kotormu dariku. Kenapa kau lagi? Apa maksudmu aku lagi? Sizu, kamu sekarang adalah ketua cantik nomor 1 yang terkenal di Jingzhou. Mengapa kamu masih memperlakukan jadi dia hanya seorang gigolo? Apel, mungkinkah anak ini sangat berbakat di bidang itu? Bagaimanapun aku lebih baik darimu. Kamu, Tapi itu kau. Kenapa kau selalu memikirkan istri orang lain? Sungguh menjijikkan. Ye Seju, tidakkah kamu tahu, hari ini keluarga Ketua Zheng mengadakan acara besar. Bagaimanapun saya sudah menjalin hubungan dengan Ketua Shen. Ketika saatnya tiba, saat keluarga Shen kita meraih kesuksesan besar. Meski kau menangis memohon, aku tetap tak menginginkanmu. Jangan khawatir. Bahkan jika saya mati di luar, tak perlu kau pikirkan. Sayang, bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata sial seperti itu? Jangan khawatir sayang, saya hanya bercanda. Kamu, jadi Anda begitu menganggur. Mengapa membuang kata-kata pada orang mati? Ketua Shen, Anda harus memberi pelajaran yang baik kepada anak ini. Dalam acara sepenting hari ini, bagaimana dia bisa masuk? Haonan adalah suami saya. Tentu saja dia masuk bersama saya. Kalau begitu saya harus merasa kasihan pada Nona Ye. Anda akan menjadi janda.
Ketua Sheng sangat sombong hari ini. Karena saya punya modal untuk bersikap sombong. Setelah hari ini berakhir, saya akan menjadi penguasa tunggal Jiangcheng. Besok akan menjadi tanggal kematian Anda. Tapi jangan khawatir. Saya akan mengurus dengan baik, menjaga Nona Ye. Anda berani memukul saya. Keamanan. Tangkap anak sombong ini. Dan usir dia. Kau benar-benar tidak sabar ya. Siapa yang berteriak liar di sini? Ketua Wu, Anda sudah tiba. Kakak Hao dan kakak Siju, Anda datang cukup pagi. Permisi, perwakilan keluarga Qin Ao. Ran yang saya lihat hari itu. Benar ini saya. Maafkan Shen atas penglihatannya yang buruk. Keluarga Wu sebenarnya, perwakilan keluarga Qin di Jingzhou, menjadi perwakilan hanya sementara. Lalu setelah hari ini, status saya, bukankah itu pasti akan lebih tinggi dari keluarga Wu? Ketua Wu, barusan anak ini memukulku tanpa berkata apa-apa. Tidakkah menurutmu dia harus diusir, agar kepala keluarga Qin tidak datang, dan pandangannya tercemar? Anda bilang kakak Hao nan memukul Anda. Apakah Anda punya bukti? Apakah Anda butuh bukti? Jika aku ingin dia keluar, dia harus keluar. Tempat keluarga Qin. Saya tidak punya wewenang. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bertindak sendiri. Pengawal. Ketua Jian, kenapa kau begitu terburu-buru? Di pertemuan sepenting ini, kenapa Nyonya Sheng tidak ada di sini? Apa itu urusanmu? Aku hanya bertanya santai, kenapa kau begitu gelisah? Mungkinkah Nyonya Sheng tidak memilih untuk tidak datang, melainkan tidak bisa datang? Apa maksudmu dengan itu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya menunjukkan sedikit perhatian. Bocah, jika kamu tidak ingin semuanya berakhir terlalu buruk, sebaiknya kamu menahan diri sedikit. Setelah hari ini, besok, grup Sheng Sheng akan terima suntikan modal keluarga Qin Jingzhou sebesar 10 miliar. Pada saat itu, aku akan menjadi Raja Jiangcheng. Aturanku akan menjadi aturan bagi seluruh Jiangcheng. Apakah kamu takut sekarang? Aku sangat takut. Baru saja di jalan, aku menemukan sebuah kontrak. Ketua Jian, apakah kau tahu apa yang tertulis di kontrak itu? Apa itu? Kontrak itu sebenarnya menyatakan bahwa grup Sheng Sheng akan dialihkan ke grup Huaye secara gratis. Sepertinya, kau sudah menjual perusahaan itu kepadaku. Dengan kata lain, grup Sheng Sheng sekarang hanyalah cangkang kosong. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bahkan ada tanda tangan pribadimu di atasnya. Mustahil, aku tidak menandatangani ini. Kau bocah, beraninya kau memalsukan kontrak. Apakah kamu percaya? Aku akan menyuruh Tuan Qin menghancurkanmu segera. Semuanya. Kudengar Ketua Shen selalu tenang menghadapi perubahan. Dan tenang di saat bahaya. Tidakkah kalian semua merasa bahwa Ketua Shen saat ini telah berubah? Sepertinya begitu. Akhir-akhir ini aku selalu merasa Ketua Sheng seperti orang yang sama sekali berbeda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku adalah yang asli. Ketua Sheng yang otentik. Aku sedang menunggumu mengatakan itu. Zhang Peng, cepat keluar dan beritahu semua orang perbuatan baik apa yang Ketua Jian telah lakukan selama bertahun-tahun ini. Zhang Peng, kau pengkhianat. Bukankah ini Zhang Peng, CFO dari grup Sheng Sheng? Itu dulu, dia dipecat oleh Ketua Sheng sudah lama. Semuanya, saya bekerja dengan rajin. Selama lebih dari 1 dekade di grup Sheng Sheng, saya tidak hanya ditinggalkan oleh Ketua Shen, tetapi karena saya menyimpan rahasia Ketua Shen, saya hampir disingkirkan. Bagaimana mungkin Ketua Sheng melakukan hal seperti itu? Ketua Sheng benar-benar telah berubah. Dalam 3 bulan terakhir, Ketua Sheng tidak hanya menarik donasi bangun lapangan sepak bola untuk sekolah dasar harapan, tetapi juga berulang kali menyalahgunakan dana publik dari Yayasan Amal untuk menutupi defisit perusahaan. Selain itu, dia mengakuisisi aset pribadi dan juga dicurigai memalsukan laporan palsu dan menghindari pajak. Justru karena saya tidak dapat menoleransi hal ini dan takut dijebak atas kejahatan Ketua Shen dan menderita bencana yang tidak beralasan, sehingga saya dengan tegas memilih untuk pergi. Grup Sheng Sheng, fitnah, itu semua fitnah. Jangan bicara terlalu cepat. Ketua Jian, potongan-potongan bukti ini semuanya berasal dari istrimu Bai Mengmeng. Menyerahkannya langsung kepada saya. Bahkan ada tanda tangan pribadimu di atasnya. Nyonya Sheng adalah orang terdekat dengan Ketua Jian. Jika dia ingin melaporkan Ketua Jian, kredibilitasnya akan sangat tinggi. Dia sama sekali tidak akan menyerahkan bukti itu kepadamu secara pribadi. Mengapa itu tidak mungkin? Kamu mencoba menipuku. Aku tidak akan tertipu. Bai Mengmeng sama sekali tidak akan menyerahkan hal-hal ini kepadamu. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Semuanya
Alasan Nyonya Xiang tidak ada di sini hari ini adalah karena begitu masalah ini terbongkar, Ketua Xiang dalam keputusasaannya mungkin melakukan sesuatu untuk mencelakakannya. Kamu berbohong. Kalau begitu katakan padaku mengapa Nyonya Xiang tidak datang hari ini. Dia sedang merasa tidak enak badan dan tidak bisa datang hari ini. Omong kosong, Bai Mengmeng baru 2 hari yang lalu bahkan menculik Ye Shishu. Ketua Ye, Anda mungkin tidak tahu tentang ini bukan? Bai Mengmeng melakukan itu. Apa hubungannya itu denganku? Bagaimanapun aku tidak akan mengakui semua ini. Lupakan saja ide itu. Mengapa Anda begitu yakin bahwa dia tidak akan mengkhianati Anda? Bukan pertama kali dia lakukan hal ini. Anda juga tahu bahwa dia mengkhianati saya lebih dari sekali. Atau apakah Anda sangat mempercayainya untuk tidak mengkhianati Anda karena Anda tahu dia sudah tiada? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keamanan. Seret dia keluar. Apa yang dia katakan? Nyonya Zeng sudah tiada. Orang ini ada masalah di kepala. Cepat usir dia. Itu benar. Bai Mengmeng sudah tiada, dan dia secara pribadi Ketua Chen dilenyapkan oleh Apa yang kamu tahu? Ini hanya sedikit kesenangan antara suami dan istri. kalian berdua suami dan istri. Biasanya tak ada kerjaan lebih baik kan? Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Kakak Xian, kami sudah berada di kantor Ketua Xian. Kalau begitu buka freezer itu, dan biarkan semua orang melihat apakah Nyonya Xiang benar-benar ada di dalamnya. Tidak, mustahil. Aku tidak tahu dia akan. Biasanya setelah kami selesai bermain, dia keluar sendiri. Zheng Hao, buktinya meyakinkan, dan Anda masih tidak mau mengakuinya. Tidak masalah, jika Anda tidak mengakuinya. Sekarang kita akan memanggil dokter forensik, datang dan melakukan pemeriksaan, untuk lihat jelas bagaimana Bai Mengmeng menemui ajalnya. Apakah ada sidik jari Ketua Xiang di lehernya? Saya dengar sudah lama bahwa Bai Mengmeng, orang yang naik pangkat pakai uang. Tak disangka, dia akan menemui nasib seperti itu. Tapi Ketua Zhang tidak bisa melakukan pembunuhan. Itu benar. Aku melenyapkan orang itu. Jadi kenapa? Bagaimanapun keluarga Qian akan melindungiku. Bai Mengmeng yang tidak punya dukungan. Hilang jika dia hilang. Siapa di antara kalian yang peduli? Hidup orang seperti itu cukup tidak berharga. Semua yang hadir adalah orang-orang yang kuat dan berpengaruh di Jiangcheng. Siapa yang akan peduli dengan kehidupan seekor semut? Saya peduli. Tidak ada yang berhak untuk merenggut nyawa orang lain. Siapapun yang ingin peduli, pedulilah. Ketua Wu, aku tuntut bertemu kepala keluarga Qin sekarang. Kalau begitu silakan, biarkan kepala keluarga Qin muncul. Saya minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Sejujurnya, saya adalah kepala keluarga Qin, Qin Haonan. Apakah dia kepala keluarga Qin? Semuanya harap tenang. Tuan Qin silakan jelaskan. Banyak orang di sini seharusnya pernah bertemu saya. Itu benar. 3 bulan lalu, keluarga Qin saya bermaksud untuk mendukung kekuatan lokal Jiangcheng sendiri. Jadi saya datang dari Jingzhou dan tiba di Jiangcheng. Saya menggunakan nama samaran orang biasa, Tieng Haonan. Saya ingin diam-diam menyelidiki yang disebut orang terkaya di Jiangcheng, Zheng Hao. Namun, selama penyelidikan, saya menemukan bahwa yang disebut Ketua Zheng ini adalah seseorang yang luar biasa di luar, tetapi busuk di dalam. Seorang bajingan. Dia secara pribadi melenyapkan istrinya sendiri. Mengingat hal ini, sulit baginya untuk memikul tanggung jawab besar. Saya mengumumkan bahwa keluarga Qin saya secara resmi membatalkan kerjasama dengan grup Sheng Sheng. Kami secara resmi menjalin kerjasama dengan grup Huaye. Pada saat yang sama, saya juga ingin mengajukan permintaan yang lancang kepada Nona Ye. Shishu, maukah Anda menikah dengan saya? Bawakan hadiah pertunangan. Selamat Tuan Qin, Anda tidak hanya membantu Jiangcheng, hukum penjahat, sekalian dapat jodoh baik, sangat patut dirayakan. Ya benar, Tuan Qin juga dapat dianggap menantu Jiangcheng kita. Kami rakyat biasa juga turut berbagi kehormatan ini. Tuan Qin dan Nona Ye benar-benar pasangan yang sempurna, pasangan yang ditakdirkan. Pantas saja, Shishu selalu begitu baik padanya. Jadi kami terus-menerus menentang tokoh besar. Mustahil. Dia tidak mungkin anggota keluarga Qin. Dia tidak mungkin Tuan Qin. Jika saya bukan Tuan Qin, kalau begitu Direktur Sheng silakan jelaskan, siapa saya? Aku.
Zheng Hao sudah dituduh langsung, dan tuduhan lainnya. Atas kejahatan yang terakumulasi ini, Anda dengan ini dijatuhi hukuman. Bawa dia pergi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selingan kecil barusan memengaruhi kenikmatan semua orang. Sekarang saya mengumumkan bahwa sandiwara ini sudah berakhir. Silakan semuanya, nikmati jamuan ini sepenuhnya. Hanya satu ciuman. Sium. Cium. Ibu. Saya akhirnya membalaskan dendammu. Putramu menjalani hidup yang sangat bahagia sekarang. Ibu, tolong tenanglah. Iya, Ibu. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Anda, mohon yakinlah. Kita pasti akan baik-baik saja. Haunan, saya punya sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ada apa? Saya ingin mengalihkan semua aset grup Huaye kepada Anda. Apa yang terjadi, Sisu? Anda tidak mendapat masalah kan? Kemana pikiran Anda melayang? Saya hamil. Benarkah? Hati-hati sayang. Ibu masih menonton. Ibu, apakah Anda melihat itu? Saya akan punya anak. Jadi tentang apa yang baru saja kukatakan, apakah kamu setuju atau tidak? Baiklah, aku tanggung jawab penuh urusan perusahaan mulai sekarang. Tetapi kepentingan pengendali perusahaan yang sebenarnya akan tetap berada di tangan Anda. Sisu, jika Anda pikir saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, Anda bisa memecat saya kapan saja. Jangan khawatir. Mulai sekarang aku berencana untuk tinggal di rumah dan mengurus bayi.